Kau gunakan uangku untuk melamar pelakor, kini kubuat kau mengemis di kaki istri yang kau hina. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Tanganku berlumuran tepung ketan dan bau amis santan yang mulai mengental. Bagi siapapun yang melihatku saat ini, aku hanyalah Adara Wulandari, seorang istri penurut yang menghabiskan sore harinya bergulat dengan pesanan kue basah demi recehan. Di mata mereka, aku adalah wanita sederhana yang beruntung dipungut oleh keluarga priai yang konon terhormat. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi di balik layar ponsel retak yang kuganjal di antara toples gula dan garam ini. Saat tanganku sibuk membungkus lemper, mataku menatap notifikasi surel terenkripsi yang baru saja masuk. Notifikasi dari London Metal Exchange. Harga batu bara acuan Newcastle baru saja melonjak ke angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dan aku, wanita yang dituduh bau bawang ini, baru saja menyetujui kontrak hedging senilai 500 miliar rupiah untuk pengiriman kuartal ketiga. Namaku bukan sekadar Adara Wulandari. Di dalam akta notaris yang tersimpan di brankas Bank Swiss, aku adalah Adara Atyatama, pewaris tunggal, pemegang saham pengendali, dan ratu tanpa mahkota dari Atyatama Coal Energy, ACE, raksasa pertambangan yang menguasai ribuan hektar perut bumi Kalimantan. Aku adalah anomali. Seorang triliuner yang memilih mengenakan daster lusuh seharga 35.000 perak, hanya untuk membuktikan sebuah hipotesis menyakitkan, bahwa cinta tanpa materi adalah ilusi. Adara, astaga, bau apa ini? Lamunanku pecah oleh teriakan melengking yang sudah menjadi lagu wajib di rumah ini. Ibu Ratna, mertuaku yang menganggap dirinya titisan darah biru, berdiri di ambang pintu dapur sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, yang ironisnya, ia beli menggunakan kartu kredit tambahan dari rekening anaknya, yang saldonya diam-diam kusuntik setiap bulan. Maaf, Bu. Ini pesanan lemper untuk arisan besok. Jawabku pelan, menunduk. Bukan karena takut, tapi untuk menyembunyikan kilatan dingin di mataku. Kamu ini ya, bikin rumah bau pasar terus. Ibu Ratna melangkah masuk, menghindari ubin dapur seolah itu adalah lahar panas. Lihat tuh, gorden di ruang tengah jadi bau apek gara-gara asap kukusanmu. Kamu sadar tidak sih, Bram itu manajer terpandang? Apa kata kolega-koleganya kalau mampir dan mencium bau kemiskinan seperti ini? Aku menelan ludah, menahan tawa getir. Manajer terpandang? Bramantio Kusuma, suamiku, adalah manajer HRD di Nusantara Logistics. Sebuah perusahaan logistik menengah yang, sayangnya Ibu Ratna tidak tahu, adalah anak perusahaan cucu dari holding company milikku. Posisi Bram di sana pun, hasil intervensi halus dari tim legalku, agar dia merasa memiliki karir. Gajinya, cukup, untuk gaya hidup kelas menengah. Tapi gaya hidup, high class, yang Ibu Ratna pamerkan itu murni hasil subsidi silang dari dividen pribadiku yang kumasukkan lewat jalur bonus tahunan, fiktif ke rekening Bram. Nanti saya bersihkan, Bu. Saya janji baunya akan hilang sebelum Mas Bram pulang. Ujarku, kembali fokus pada adonan. Harus, bentaknya, lalu berbalik dengan anggun, mengibaskan daster batiknya. Ingat, malam ini Bram pulang cepat. Dia bilang ada kabar besar. Jangan bikin malu dengan penampilan gembelmu itu. Mandi sana. Begitu punggungnya menghilang, senyum sinis terukir di bibirku. Mereka hidup di dalam gelembung kaca yang kutip, menghirup udara yang kubayar, dan memijak lantai yang sertifikatnya atas namaku lewat nomine agreement. Namun, mereka memperlakukanku seperti parasit. Tepat pukul 5 sore, suara mobil terdengar di garasi. Itu Honda CR-V terbaru, yang Bram banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Padahal, down payment-nya dibayar menggunakan uang yang kuselipkan di laci meja kerjanya dengan alasan, tabungan hasil jual kue yang kumpulkan bertahun-tahun. Dia mengambilnya tanpa rasa curiga, bahkan tanpa ucapan terima kasih, menganggap itu memang haknya sebagai kepala keluarga. Pintu depan terbuka. Bram masuk dengan langkah tegap, jas polyester murahannya tersampir di bahu. Wajahnya berseri-seri,
Jenis kebahagiaan yang biasanya didapat oleh pria narsis yang baru saja mendapatkan validasi eksternal. Darah, kopi. Perintahnya tanpa menoleh, langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit di ruang tamu. Aku segera keluar dari dapur, membawa nampan berisi kopi hitam tanpa gula dan setoples kue nastar, satu-satunya hal yang dia sukai dariku. Capek banget, Mas? Tanyaku sambil meletakkan cangkir. Bram menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapannya berhenti di apronku yang bernoda tepung. Ada jijik yang tidak disembunyikan di sana. Kamu nggak ngerti capeknya kerja otak, Ra, desisnya meremehkan. Duniamu itu cuma seputar tepung, gula, dan gosip tukang sayur. Kalau aku mengurus ratusan karyawan. Satu tanda tanganku menentukan nasib orang banyak. Satu tanda tanganmu? Batinku tertawa. Sayangku, tanda tanganmu hanya valid untuk persetujuan cuti hamil dan klaim kacamata karyawan. Tanda tanganku? Tanda tanganku bisa meratakan hutan dan memindahkan alur sungai. Hebat ya, Mas? Pujiku dengan nada polos yang sudah kulatih selama 3 tahun pernikahan ini. Mas Bram memang pemimpin sejati. Bram membusungkan dadanya, egonya terbelai sempurna. Oh ya, Bu, Ibu mana? Teriaknya memanggil ibunya. Ibu Ratna muncul dari kamar dengan kecepatan cahaya, wajahnya penuh harap. Kenapa, Bram? Ada kabar bagus? Kamu naik jabatan jadi direktur? Bram tertawa, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Belum direktur, Bu. Tapi hampir. Proyekku berhasil besar. Pak Bos sangat puas. Dan sebagai reward awal, aku beli ini. Ia membuka kotak itu. Sebuah jam tangan emas berkilau. Rolex, pekik Ibu Ratna, matanya berbinar menatap benda itu seolah menatap juru selamat. Ya ampun, Bram, ini baru anak ibu. Ini simbol status. Nak, akhirnya kamu punya barang yang selevel dengan derajat kita. Aku melirik jam tangan itu sekilas. Rolex Daytona palsu. Kualitas KW super. Mungkin grade AA buatan Shenzhen. Bezelnya terlalu tebal 1 mm, dan detik jarumnya tidak sweeping dengan sempurna. Harganya paling mahal 5 juta rupiah. Tapi biarlah. Biarkan mereka berpesta di atas kebodohan. Bagus sekali, Mas, komentarku datar. Jangan sentuh. Ibu Ratna menepis tanganku yang hendak membereskan kotak itu. Tanganmu kotor. Nanti emasnya ternoda kena minyak kuemu itu. Bram memasang jam itu di pergelangan tangannya, memutarnya agar terkena cahaya lampu. Ini bukti, Bu, bahwa Bram mampu. Bahwa Bram bukan suami yang numpang hidup, seperti yang sering digosipkan tetangga iri itu. Lalu, ia menatapku. Tatapan yang berbeda. Kali ini bukan hanya meremehkan, tapi ada sesuatu yang lain. Ada rasa bersalah yang ditutupi oleh arogansi. Dara, siapin baju terbaikmu buat lusa, katanya tiba-tiba. Mau kemana, Mas? Ada acara makan malam. Bukan acara kantor biasa. Ini privat. Teman lamaku, dia putri pejabat yang bisa bantu karirku melesat lebih jauh. Dia ingin kenalan sama keluarga kita. Aku menangkap aroma itu. Saat Bram mengibaskan tangannya, aroma itu menguar samar namun tajam. Itu bukan aroma bergegari palsu yang biasa Bram pakai. Itu aroma Chanel nomor 5. Parfum klasik, mahal, dan agresif. Parfum yang jelas bukan milikku, dan pasti bukan milik Ibu Ratna. Ada wanita lain. Putri pejabat. Ibu Ratna langsung menyambar, antusiasmenya melonjak 2 kali lipat. Siapa? Cantik? Kaya? Bram, kamu harus pintar-pintar bawa diri. Jangan sampai malu-maluin di depan orang penting. Bram tersenyum simpul, senyum yang menyimpan rahasia busuk. Tenang, Bu. Namanya Clarissa. Dia sangat berkelas. Beda jauh sama lingkungan kita sekarang. Matanya melirikku lagi, seolah menegaskan bahwa lingkungan kita yang dimaksud adalah aku. Aku hanya mengangguk pelan, kembali mundur menuju dapur. Di balik punggung mereka, aku merogoh saku dasterku, mengeluarkan ponsel pintarku. Jari jemariku menari cepat di layar, mengetik pesan singkat kepada Kepala Keamanan Korporat Aceh. Lakukan background check lengkap pada nama Clarissa,
putri pejabat daerah, relasi Bramantio Kusuma. Dan siapkan tim audit forensik untuk rekening pribadi suamiku. Permainan sudah dimulai. Aku menekan tombol kirim. Di ruang tengah, Bram dan ibunya tertawa lepas, merayakan jam tangan palsu dan masa depan delusi mereka. Di dapur yang gelap dan berbau amis ini, sang ratu baru saja meletakkan bidak pertamanya di papan catur. Mereka pikir aku adalah beban. Mereka tidak tahu, aku adalah pemilik tanah tempat mereka berpijak, dan sebentar lagi, aku akan membuat tanah itu berguncang. Meja makan kayu jati, yang pernisnya sudah mulai mengelupas di bagian kaki, kini tertutup taplak meja renda putih. Di atasnya, tersaji hidangan yang seharusnya mustahil ada di rumah kontrakan petak tipe 45 ini. Wagyu A5 panggang, sup asparagus kepiting, dan sebotol wine murah yang labelnya diputar menghadap dinding agar mereknya tidak terbaca. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang serbet, persis seperti kepala pelayan di drama periode Inggris. Bedanya, aku adalah istri sah dari tuan rumah yang sedang mematut diri di depan cermin itu. Dara, geser sedikit vas bunganya. Itu menghalangi pandangan, hardik Ibu Ratna. Ia mengenakan kebaya brokat yang payetnya terlalu ramai, membuatnya terlihat seperti lampu diskotik berjalan. Baik, Bu, jawabku singkat. Aku menggeser vas bunga lili itu 2 cm ke kanan. Bunga ini aku yang beli di pasar kembang subuh tadi pagi, menawar harganya sampai pedagangnya cemberut. Tapi daging wagyu itu, Bram membelinya dengan bangga menggunakan kartu kreditnya kemarin sore. Dia tidak sadar bahwa tagihan kartu kredit itu terhubung ke auto debit rekening tabungan bersamanya denganku, rekening yang saldonya selalu, ajaib, terisi setiap tanggal 25 dari dividen saham minoritasku di sebuah perusahaan sekuritas. Malam ini adalah panggung sandiwara. Tamu kehormatan mereka adalah Pak Herman, seorang kepala dinas perizinan daerah yang konon memegang kunci proyek logistik besar, dan putrinya, Clarissa. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Bram bergegas membuka pintu, memasang senyum paling lebar yang bisa ditarik oleh otot wajahnya. Selamat datang, Pak Herman. Dan wah, Dek Clarissa. Memesona sekali malam ini. Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Clarissa masuk dengan aroma parfum yang menyengat, aroma Chanel nomor 5 yang sama seperti yang tercium di kemeja Bram kemarin. Ia mengenakan dress merah menyala yang potongannya terlalu rendah untuk acara makan malam keluarga, dan menenteng tas Lady Dior mini berwarna perak. Mataku menyipit. Sebagai kolektor barang luxury yang menyimpannya di gudang pendingin di London, aku bisa melihat detail jahitan di pegangan tas itu. Jahitannya sedikit miring di bagian charm huruf D. Barang palsu. Grade B, bahkan bukan mirror quality. Wanita ini bukan sosialita. Dia hanya penipu yang sedang mencari inang baru. Silakan duduk, Pak, Dek Clarissa. Ibu Ratna menyambut dengan gaya berlebihan, seolah sedang menyambut Ratu Inggris. Mereka duduk. Bram di ujung meja sebagai kepala keluarga, Ibu Ratna di kanannya, Pak Herman di kirinya, dan Clarissa di sebelah ayahnya. Tidak ada kursi untukku. Aku berdiri canggung di dekat pintu dapur. Loh, Mas Bram? Itu, pembantunya tidak disuruh ke belakang saja? Risih lo dilihatin pas makan. Celetuk Clarissa sambil mengibaskan rambut extensionnya yang kaku. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Pembantu. Bram tertawa gugup. Wajahnya memerah, tapi bukan karena marah membela istrinya. Ia malu. Ah, itu Dara. Istriku, Clarissa. Oh. Clarissa menatapku dengan tatapan menilai, dari ujung rambutku yang diikat karet gelang hingga sandal jepitku. Tatapan itu penuh kemenangan. Maaf ya, Mbak. Kirain art. Soalnya penampilannya, ya begitulah. Polos banget. Nggak pakai make up sama sekali. Dara memang orangnya sederhana, Dek Clarissa. Sela Ibu Ratna cepat, seolah ingin segera menghapus eksistensiku dari percakapan. Dia lebih suka di dapur. Orangnya nrimo, nggak neko-neko seperti wanita modern. Makanya cocok ngurus rumah, tapi ya kurang luwes kalau diajak gaul. Dara, tuangkan wine-nya, perintah Bram, nadanya tegas untuk menutupi kecanggungannya. Ia ingin menunjukkan dominasi di depan calon mertua barunya. Aku melangkah maju, mengambil botol anggur itu. Tanganku stabil.
Bertahun-tahun menghadapi dewan direksi yang didominasi pria tua seksis, membuat mental bajaku terbentuk sempurna. Hinaan receh dari wanita pengguna tas palsu ini tidak akan membuatku gentar. Saat aku menuangkan cairan merah itu ke gelas Pak Herman, aku mendengar pembicaraan mereka. Jadi begini, Pak Herman, Bram memulai, suaranya direndahkan agar terdengar konfidensial. Soal tender jalur logistik batubara dari Adiatama Coal itu, saya dengar Bapak punya akses ke orang dalam. Tanganku berhenti menuang sejenak, hanya sepersekian detik, sebelum melanjutkan. Adiatama Coal? Perusahaanku? Pak Herman tertawa berdeham, suara khas birokrat korup. Bisa diatur, Nak Bram. Orang dalam itu kawan lama saya. Asal ada pelicin yang pas, izin rute truk perusahaan logistikmu bisa diprioritaskan. Saya dengar Adiatama sedang cari vendor baru, karena vendor lama bermasalah. Aku nyaris tersedak ludahku sendiri. Vendor lama Adiatama bermasalah karena aku sendiri yang memerintahkan audit minggu lalu. Aku memecat mereka karena markup harga. Dan sekarang, suamiku yang bodoh ini sedang mencoba menyuap jalan masuk ke perusahaanku sendiri, melalui perantara calo dinas. Berapa yang dibutuhkan, Pak? Tanya Bram, matanya berkilat tamak. 500 juta. Tunai. Di muka, jawab Pak Herman santai, sambil memotong wagyu yang dimasak medium well, kematangan yang merusak tekstur daging mahal itu. Kalau lancar, kamu bisa jadi direktur operasional karena berhasil tembus kontrak eksklusif dengan Adiatama. Bram menelan ludah. 500 juta? Tenang, Mas Bram. Clarissa menyentuh lengan Bram, jari-jarinya yang berkutek merah darah menari di atas kulit suamiku. Nanti Papa bantu lobi. Tapi ya, Mas Bram harus sering-sering main ke rumah. Biar kemistrinya dapat. Ibu Ratna bertepuk tangan kecil. Nah, itu dia. Bram pasti bisa usahakan dananya, Pak Herman. Kami punya aset. Sertifikat rumah ini, maksud saya, kami ada tabungan. Aku mundur kembali ke sudut ruangan. Darahku mendidih, tapi otakku bekerja seperti superkomputer. Mereka berencana menggunakan uang suap untuk mendapatkan kontrak dari perusahaanku. Dan Ibu Ratna baru saja hampir keceplosan mau menggadaikan sertifikat rumah ini, yang dia kira milik Bram, padahal sertifikat aslinya tersimpan aman di deposit box atasku. Yang mereka pegang di lemari hanyalah fotokopi warna yang dilaminating. Mbak Dara, panggil Clarissa tiba-tiba, membuyarkan analisisku. Bisa minta tolong ambilkan saus sambal? Dagingnya agak hambar ya. Kurang bumbu. Beda sama steak di hotel bintang 5 langgananku. Aku menatapnya. Daging itu dibumbui dengan garam Himalaya dan lada hitam Sarawak terbaik. Lidah kampungannya yang terbiasa MSG jelas tidak bisa mengapresiasi kualitas. Sebentar, jawabku datar. Saat aku kembali membawa botol sambal sasetan, satu-satunya yang kami punya, Clarissa sengaja menyenggol tanganku saat aku meletakkannya. Botol itu jatuh. Isinya muncrat sedikit mengenai ujung taplak meja. UPS, pekik Clarissa. Aduh, Mbak, hati-hati dong. Untung gak kena bajuku. Ini limited edition loh. Kalau kotor, laundrynya harus ke Singapura. Dara, bentak Bram. Ia berdiri, wajahnya merah padam. Kamu ini bisa kerja gak sih? Cuma naruh sambal aja gak becus. Bikin malu di depan tamu. Maaf, kataku, memungut botol itu. Sudah, Nak Bram. Pak Herman menengahi dengan nada merendahkan yang dibuat-buat bijak. Namanya juga orang belakang, mungkin gugup ketemu orang pejabat. Maklumi saja, tidak semua wanita punya anggunnya Clarissa. Bram menghela napas kasar, lalu menatapku dengan pandangan yang membuat sisa-sisa cintaku padanya menguap malam itu juga. Dara, kamu ke dapur saja. Jangan keluar lagi sampai tamu pulang. Kamu merusak selera makan. Aku mengangguk pelan. Tanpa membantah, tanpa menangis. Aku berbalik dan berjalan menuju dapur. Begitu pintu dapur tertutup di belakangku, aku bersandar di lemari pendingin. Suara tawa renyah Clarissa dan pujian palsu Ibu Ratna terdengar samar-samar. Aku tidak menangis. Air mata adalah respons emosional, dan saat ini, aku tidak punya ruang untuk emosi. Aku hanya punya ruang untuk kalkulasi. Aku mengeluarkan ponselku.
Membuka aplikasi pesan aman. Kontak, Direktur Kepatuhan Audit Internal Aceh. Aku mengetik pesan dengan cepat, jariku menekan layar dengan kekuatan penuh. Subjek, indikasi suap vendor logistik. Target, Nusantara Logistics Bramantio Kusuma. Pihak terlibat, Herman, Dinas Perizinan. Instruksi, biarkan mereka mengajukan proposal. Biarkan mereka menyetor uang pelicin itu. Rekam semua bukti transaksi. Lalu, saat presentasi final di kantor pusat, pastikan saya yang memimpin rapat itu. Dan satu lagi, blacklist nama Herman dari seluruh tambang di Kalimantan mulai besok pagi. Aku menekan send. Di ruang makan, Bram sedang menjual jiwanya demi jabatan fana. Di dapur ini, aku baru saja membeli tiket VIP untuk menyaksikan kehancurannya. Silakan nikmati wagyu itu, Mas. Karena itu akan menjadi makanan enak terakhir yang bisa kau beli dengan kartu kreditmu. Hujan mengguyur atap seng rumah kontrakan kami sejak sore, menciptakan irama bising yang biasanya membuatku tenang. Namun, malam ini, suara hujan itu kalah oleh keheningan mencekam di ruang tamu. Bram duduk di sofa dengan kedua tangan saling meremas, gestur yang selalu ia lakukan saat ketahuan salah atau saat menginginkan sesuatu yang mahal. Di sebelahnya, Ibu Ratna duduk tegak dengan wajah yang dipenuhi keprihatinan yang dibuat-buat, ekspresi teatrikal yang biasa ia pakai saat meminjam uang pada tetangga. Duduk, Dara, perintah Ibu Ratna, menunjuk kursi plastik di hadapan mereka. Aku meletakkan lap kotor yang sedang ku menghapus noda minyak di meja makan, lalu duduk. Aku tidak bertanya, ada apa? Naluri bisnisku, yang terasa tajam menghadapi hiu-hiu korporat di London dan Singapura, sudah bisa mencium bau busuk agenda mereka. Ini bukan tentang uang belanja yang kurang. Ini tentang negosiasi aset. Dan aset itu adalah diriku. Dara, Bram memulai, suaranya parau. Ia tidak berani menatap mataku. Kamu tahu kan, betapa kerasnya aku bekerja akhir-akhir ini? Semua demi kita. Demi masa depan keluarga ini. Aku tahu, Mas, jawabku datar. Demi gengsimu, koreksiku dalam hati. Nah, kesempatan itu akhirnya datang. Bram mengangkat wajahnya, matanya kini mencari persetujuan. Pak Herman, ayahnya Clarissa, dia bersedia menjaminku untuk posisi direktur operasional. Bahkan, dia janji bisa meloloskan kontrak dengan Adyata Makol. Kamu tahu artinya itu, kan? Gaji 3 kali lipat. Mobil dinas. Kita bisa pindah dari gubuk ini. Aku mengangguk pelan. Bagus dong, Mas. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Dara, potong Ibu Ratna cepat. Ia condong ke depan, matanya menatapku tajam. Dunia bisnis itu soal kepercayaan dan kekerabatan. Pak Herman, dia ingin memastikan Bram benar-benar jadi bagian dari keluarganya. Dia tidak mau memberikan proyek emas ini ke orang asing. Jantungku berdetak satu ketukan lebih lambat. Aku tahu arah pembicaraan ini. Maksud ibu? Tanyaku, pura-pura bodoh. Bram menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Pak Herman minta aku menikahi Clarissa. Dia ingin aku jadi menantunya. Hening. Hanya suara hujan yang mengisi ruang kosong di antara kami. Aku menatap suaminya, pria yang 3 tahun lalu berjanji di depan penghulu untuk setia dalam suka dan duka, kini sedang meminta izin untuk mengkhianatiku demi sebuah kursi jabatan. Menikah? Ulangku pelan. Mas mau menceraikan aku? Tidak. Bukan cerai, sergah Bram panik. Aku tidak akan menceraikanmu, Dara. Kamu istri pertamaku. Kamu yang menemani aku dari nol. Aku hanya akan menikah lagi. Poligami. Atau setidaknya nikah siri dulu sampai peresmian jabatan keluar. Dengar, Dara, Ibu Ratna mengambil alih, nadanya berubah menjadi bujukan beracun. Ini pengorbanan yang harus kamu lakukan sebagai istri yang solehah. Coba pikir, apa kontribusimu selama ini? Kamu tidak kerja kantoran. Kamu cuma jualan kue yang hasilnya tidak seberapa. Dan yang paling penting, Ibu Ratna memberi jeda dramatis, matanya menyapu perut datarku dengan tatapan menghakimi. Kamu belum bisa kasih kami keturunan. 3 tahun, Dara. Rumah ini sepi. Clarissa itu subur, muda,
dan sehat. Kalau dia hamil, itu anak Bram juga. Itu cucu ibu juga. Kamu tidak kasihan sama suamimu yang ingin jadi ayah. Darahku mendidih, tapi wajahku tetap sedingin pualam. Mandul. Itu kartu as yang selalu mereka mainkan untuk memukulku. Mereka tidak tahu fakta medis yang sebenarnya. Setahun lalu, aku membiayai pemeriksaan kesuburan lengkap untuk kami berdua di klinik spesialis terbaik di Jakarta Pusat dengan nama samaran. Hasilnya, rahimku sempurna. Masalahnya ada pada Bram. Dia menderita oligospermia parah, jumlah spermanya sangat sedikit dan kualitasnya buruk akibat gaya hidup merokok dan alkohol murah. Aku menyimpan hasil lab itu di laci terkunci, tidak pernah menunjukkannya karena aku ingin menjaga harga diri Bram. Aku membiarkan diriku disalahkan demi egonya. Dan inilah balasan atas kebaikanku, digunakan sebagai alasan untuk melegalkan perselingkuhan. Jadi, Mas Bram mau menikah lagi karena aku mandul dan miskin? Tanyaku, suaranya ku coba getarkan sedikit, berakting terluka. Bukan begitu, sayang. Bram mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Ini strategi. Hanya strategi. Clarissa itu cuma tiket. Dara, hatiku tetap untukmu. Nanti kalau aku sudah sukses, uangnya juga buat kamu. Kamu bisa berhenti bikin kue. Kamu bisa hidup enak. Kamu mau kan lihat suamimu sukses? Logika macam apa ini? Menjual kesetiaan demi jabatan di perusahaan yang, ironisnya, adalah milik istri yang kau khianati? Aku menatap mereka berdua. Ibu Ratna dengan ketamakan yang telanjang, dan Bram dengan kepengecutan yang menjijikkan. Tiba-tiba, rasa sakit hati itu hilang. Menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan sebuah keputusan final. Ujian kesabaran ini sudah selesai. Bramantio Kusuma telah gagal total. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Bram langsung merogoh tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada secari kertas bermaterai. Tanda tangan ini. Surat pernyataan izin istri pertama untuk menikah lagi. Tanpa ini, Kawa tidak akan memproses. Dan Pak Herman butuh bukti legalitas agar tidak jadi skandal. Aku mengambil kertas itu. Mataku memindai isinya. Surat itu disusun rapi, sepertinya sudah disiapkan sejak lama. Mereka benar-benar merencanakannya. Mas butuh uang juga? Tanyaku tiba-tiba. Bram dan Ibu Ratna saling pandang, terkejut dengan pertanyaanku. Ya, jawab Bram ragu. Untuk seserahan. Pak Herman memang kaya, tapi kita harus tunjukkan itikat baik. Mas butuh sekitar 50 juta untuk beli cincin dan perhiasan Clarissa. Mas lagi nggak pegang uang tunai segitu. Kartu kredit Mas limitnya habis. Pakai tabunganmu, Dara, sambar Ibu Ratna. Ibu tahu kamu pasti nyelip-nyelipin untung jualan kue kan? Keluarkan. Anggap itu modal investasi. Nanti kalau Bram sudah jadi direktur, uangmu diganti 10 kali lipat. Aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis, setipis pisau bedah. Mereka tidak hanya meminta hatiku untuk diinjak, tapi juga memintaku membiayai sepatu yang akan menginjaknya. Baik, kataku tenang, aku akan tanda tangan. Wajah Bram berubah cerah seketika. Benarkah? Kamu serius? Ra? Ya Tuhan, kamu memang istri terbaik. Dan soal uang? Aku berdiri, berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Aku mengambil sebuah amplop coklat yang memang sudah kusiapkan, bukan untuk mereka, melainkan untuk dana darurat renovasi dapur yang batal kulakukan. Isinya 5 juta rupiah, uang receh bagiku, tapi cukup untuk membuat mereka merasa menang. Aku cuma punya ini, Mas. 5 juta. Sisanya, mungkin Mas bisa gadaikan BPKB motor lamamu. Bram menyambar amplop itu dengan rakus. 5 juta lumayan. Sisanya gampang, aku bisa pinjam koperasi kantor. Yang penting izinmu, Ra. Aku kembali duduk, mengambil pulpen yang disodorkan Bram. Ujung pulpen itu menyentuh kertas materai. Di detik itu, aku bukan lagi Adara si penjual kue. Aku adalah Adara Adyatama, CEO yang sedang menandatangani surat eksekusi mati bagi karir lawannya. Dengan memberikan izin ini, Bram akan masuk ke dalam perangkap Pak Herman. Dan saat dia menyuap Pak Herman menggunakan uang pinjaman,
Aku akan memiliki bukti pidana korupsi dan gratifikasi yang sempurna. Sret, sret. Tanda tanganku tergores di atas materai. Bukan tanda tangan, Dara, yang lugu, tapi tanda tangan dengan tarikan garis tegas dan tajam, tanda tangan yang sama yang ada di lembaran saham mayoritas Aceh. Sudah, ujarku, menyerahkan kertas itu. Terima kasih, Dara, terima kasih. Bram memelukku sekilas, pelukan yang terasa dingin dan hampa, lalu segera beralih memeluk ibunya. Bu, kita berhasil. Besok aku bawa ini ke Pak Herman. Ibu Ratna tersenyum puas, menatapku dengan sorot kemenangan. Nah, begitu dong, tahu diri. Sekarang sana, bikin kopi lagi. Rayakan kesuksesan suamimu. Aku berdiri, mengangguk patuh. Aku berjalan kembali ke dapur, menutup pintu perlahan. Suara tawa bahagia mereka terdengar lagi, merencanakan masa depan yang tidak akan pernah terjadi. Aku bersandar di balik pintu, menatap dapurku yang suram. Tidak ada air mata, tidak ada isak tangis. Tanganku merogoh saku, mengeluarkan ponselku. Aku menekan satu nomor speed dial. Halo, Bu Adara, suara bariton yang tenang menjawab di seberang sana. Itu Bagas, kepala legal korporatku. Bagas, suaraku jernih, tanpa getaran sedikit pun. Aktifkan protokol likuidasi. Cabut semua fasilitas bayangan atas nama Bramantio Kusuma mulai malam ini. Blokir akses medical insurance-nya. Dan satu lagi, siapkan tim untuk gala dinner minggu depan. Saya ingin panggung yang megah. Siap, Bu. Apakah target sudah dikunci? Sudah, jawabku sambil melihat bayangan diriku di kaca jendela yang gelap. Target sudah menggali kuburannya sendiri. Kita tinggal mendorongnya masuk. Aku mematikan telepon. Selamat menikmati kemenangan semumu, Mas. Karena mulai besok, nerakamu yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara dengkuran Bram terdengar berirama dari kamar tidur, kasar dan memuakan. Seolah dia baru saja menaklukkan dunia setelah berhasil menipuku untuk menandatangani surat izin poligami itu. Dia tidur nyenyak, memimpikan kursi direktur dan istri muda yang wangi, tanpa menyadari bahwa wanita yang tidur di sebelahnya baru saja bangun dan bersiap untuk mencabut nyawanya, secara finansial. Aku melangkah pelan keluar kamar, menutup pintu tanpa suara. Tujuanku bukan dapur, melainkan gudang kecil di belakang rumah yang selama ini kusebut sebagai ruang penyimpanan barang bekas. Bram tidak pernah masuk ke sana karena dia terlalu jijik dengan debu. Dia pikir isinya hanya tumpukan koran lama dan perkakas rusak. Dia salah besar. Aku menggeser sebuah lemari kayu tua yang menutupi dinding belakang. Di baliknya, tertanam sebuah brankas dinding biometrik yang tersembunyi di balik panel kayu palsu. Aku menempelkan ibu jariku. Lampu indikator berkedip hijau, disusul bunyi klik halus mekanis. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang tunai. Hanya ada satu benda. Sebuah laptop ThinkPad X1 karbon hitam matte dengan koneksi satelit mandiri. Aku membawa laptop itu ke meja makan, menyalakannya. Layar menyala menampilkan logo Adiatama Cold Energy, ACE, diikuti permintaan otentikasi retina. Begitu sistem terbuka, aku bukan lagi Adara si penjual kue. Aku adalah administrator tertinggi. Mari kita lihat seberapa besar lubang yang kamu gali. Mas, gumamku dingin. Jariku menari di atas keyboard. Aku membuka akses ke sistem perbankan bayangan, jaringan rekening yang kubuat untuk menopang gaya hidup Bram tanpa sepengetahuannya. Selama 3 tahun ini, aku membiarkan Bram hidup dalam ilusi matematika yang tidak masuk akal. Gaji Bram sebagai manajer HRD adalah 18 juta rupiah per bulan. Namun, pengeluaran bulanannya mencapai 45 juta rupiah. Cicilan Honda CR-V, 9.500.000 rupiah. Belanja bulanan Ibu Ratnas arisan, 10 juta rupiah. Sewa rumah, yang dia kira murah 7 juta rupiah, realitanya 15 juta rupiah, aku mensubsidi sisanya langsung ke pemilik. Gaya hidup, bensin, rokok, hiburan, 8.500.000 rupiah. Bram yang narsis tidak pernah bertanya, bagaimana mungkin gajiku cukup? Dia hanya berasumsi dia pintar mengatur uang,
atau uang belanja dapurku yang sangat hemat menutupi semuanya. Kenyataannya, setiap tanggal 25, sistemku secara otomatis melakukan auto debit dari rekening pribadiku untuk menutup semua kekurangan itu. Mobilnya, leasingnya atas nama PT Samudera Abadi, salah satu perusahaan cangkang, Shell Company, milikku. Sewa rumah, kontraknya atas namaku. Kartu kredit tambahannya, induknya adalah Black Cardku. Malam ini, aku akan melakukan apa yang disebut dalam dunia korporat sebagai asset stripping. Aku membuka menu, fasilitas terhubung, Bramantio Kusuma. Daftar panjang muncul di layar. Aku menghela napas, takjub dengan betapa borosnya parasit ini. Kursor mouseku melayang di atas opsi, Honda CR-V Prestige, Leasing Agreement. Status, Active, Autopay by Guarantor. Aku mengklik tombol, Revoke Guarantor Status, cabut status penjamin. Sistem memberikan peringatan, pencabutan ini akan menyebabkan gagal bayar instan. Penarikan unit akan dijadwalkan dalam 2x 24 jam. Selamat jalan, mobil kebanggaan, bisikku sambil menekan confirm. Selanjutnya, kartu kredit tambahan, limit 50 juta rupiah. Aku membuka rincian transaksinya sebelum memblokirnya. Mataku menyipit melihat deretan angka yang baru masuk hari ini. Grand Hyatt Lounge, Rp2.500.000. Frank Co. Jewelry, 15 juta rupiah. Darahku berdesir. 15 juta rupiah. Itu pasti cincin untuk Clarissa. Bram bilang dia butuh uang untuk seserahan, tapi ternyata dia sudah membelikan cincin pertunangan menggunakan kartu kredit yang aku bayar tagihannya. Keberanian macam apa ini? Dia melamar selingkuhannya menggunakan uang istrinya, lalu meminta uang lagi ke istri yang sama untuk tambahan. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Kebodohannya benar-benar melampaui batas toleransi manusia. Aku tidak memblokir kartu itu. Tidak, itu terlalu mudah. Aku mengubah statusnya menjadi limit freeze 0 rupiah. Dengan begini, kartunya tidak akan mati total, tapi akan declined, kredit ditolak, saat dia mencoba menggeseknya untuk transaksi berikutnya, sekecil apapun itu. Aku ingin dia merasakan malu di depan umum. Lanjut ke sewa rumah. Aku mengirim surel terjadwal kepada pemilik rumah, Pak Haji Mamat, yang sebenarnya tahu siapa aku. Isi surel, Pak Haji, mulai bulan depan, subsidi sewa saya hentikan. Tagihkan biaya penuh 15 juta rupiah kepada penghuni, Bramantio. Jika gagal bayar, silakan layangkan surat pengusiran sesuai prosedur. Terakhir, asuransi kesehatan VIP. Bram sangat bangga dengan asuransi swasta yang menanggung semua penyakitnya, termasuk pengobatan rutin untuk masalah kesuburannya, yang dia klaim sebagai vitamin stamina. Status, Cancelet. Satu persatu, jaring pengaman yang selama ini membuatnya merasa seperti raja, kupotong hingga putus. Pekerjaan selesai. Waktu menunjukkan pukul 3.15 pagi. Aku menutup laptop, mengembalikannya ke brankas dinding, dan menggeser lemari kayu kembali ke tempatnya. Tidak ada jejak. Tidak ada bukti. Ketika aku kembali berbaring di tempat tidur, Bram bergerak sedikit dalam tidurnya, tangannya yang berat menimpa perutku. Biasanya, aku akan memindahkannya pelan-pelan. Tapi malam ini, aku membiarkannya. Aku ingin merasakan berat beban ini untuk terakhir kalinya, sebagai pengingat mengapa aku harus kejam ini. Dia masih mendengkur. Dia tidak tahu bahwa besok pagi, saat matahari terbit, dia akan bangun sebagai orang miskin. Dia akan bangun sebagai pria dengan gaji 18 juta tapi gaya hidup 45 juta, tanpa ada lagi malaikat pelindung yang menutup selisihnya. Matematika tidak pernah berbohong, Mas Bram. Dan besok, matematika akan datang menagih utangnya. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyelinap malu-malu lewat celah gorden murah. Darah, kopi. Teriakan itu, rutinitas itu. Aku bangun, mengenakan dasterku lagi. Wajahku kembali menjadi topeng kepatuhan. Saat aku menyajikan kopi di meja makan, Bram sudah rapi dengan jasnya, jam tangan Rolex palsunya berkilau di pergelangan tangan. Dia tampak sangat percaya diri,
bersiap menemui Pak Herman untuk menyerahkan surat izin poligami itu. Ini harinya, Ra, katanya sambil menyeruput kopi. Hari ini aku serahkan surat itu. Doakan suamimu. Nanti kalau cair bonus tanda jadi dari Pak Herman, aku belikan kamu, apa ya? Blender baru? Aku tersenyum manis. Terima kasih, Mas. Mas hati-hati ya. Oh iya, dompet Mas ketinggalan di nakas. Aku menyerahkan dompet kulitnya. Di dalamnya terselip kartu kredit yang sudah kubekukan limitnya semalam. Makasih. Kamu memang istri yang perhatian, ujarnya, memasukkan dompet itu ke saku celana. Ya sudah, aku berangkat. Mobil sudah kamu panaskan? Sudah, Mas. Bram berjalan keluar menuju garasi. Aku mengikutinya sampai di teras. Ia masuk ke Honda CR-V putih itu, menyalakan mesin. Suara mesin menderu halus. Dia melambaikan tangan padaku, lalu mundur keluar pagar. Aku melambaikan tangan balik. Nikmati perjalananmu, Mas, batinku. Karena menurut notifikasi leasing yang baru saja masuk ke ponselku, tim penarik eksternal, debt collector, sudah mengantongi surat kuasa penarikan. Mereka sedang menunggumu di parkiran kantormu. Mobil itu menghilang di tikungan. Aku berbalik masuk rumah, mengambil sisa kopi Bram, dan membuangnya ke wastafel. Blender baru, cibirku pada wastafel yang kosong. Aku bisa membeli pabrik blendernya, Mas. Tapi kamu bahkan tidak akan sanggup membeli bensin untuk pulang nanti sore. Fase persiapan senyap sudah selesai. Sekarang, saatnya menonton efek domino yang runtuh satu persatu. Pukul 12 siang, matahari sedang terik-teriknya memanggang Jakarta. Di rumah kontrakan yang mulai terasa gerah ini, aku duduk santai sambil menyulam, sebuah hobi kuno yang kusukai karena melatih kesabaran menusuk jarum tepat sasaran. Namun, fokus utamaku bukan pada benang merah di kain streamin, melainkan pada ponsel yang kuletakkan di meja kopi. BZZCT. Getaran pertama. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan prioritas yang terhubung ke kartu kredit tambahan Bram. Transaction Alert Merchant, The Grill House, SCBD Amount, Rp3.500.000 status. Declined, Code 51, Insufficient Funds Limit Exceeded. Sudut bibirku terangkat. Aku bisa membayangkan adegannya dengan sangat jelas, seolah aku sedang menonton siaran langsung CCTV. Bram pasti sedang duduk berhadapan dengan Pak Herman dan Clarissa, mencoba memamerkan gaya hidup eksekutif mudanya dengan mentraktir makan siang mewah setelah penyerahan surat izin poligami itu. Dia pasti memanggil pelayan dengan jentikan jari angkuh, menyerahkan kartu platinum, yang sebenarnya kartu tambahan milikku, dan tersenyum percaya diri. Lalu, pelayan itu akan kembali dengan wajah meminta maaf, berbisik bahwa kartunya tidak bisa diproses. Wajah Bram pasti memerah. Keringat dingin akan mulai merembes di balik kemeja kanjinya. Clarissa akan menatapnya dengan alis terangkat, tatapan jijik samar yang biasa diberikan wanita materialistis saat dompet pasangannya macet. Bram, dengan panik, akan mengeluarkan alasan klasik, chipnya pasti kotor, atau sistem bank sedang error. Akhirnya, dia pasti terpaksa membayar tunai, menguras amplop, dana operasional, yang seharusnya dia setorkan ke koperasi kantor sore nanti. BZZCT. Ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk. Nama di layar, suamiku, Bram. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkat. 3 dering adalah waktu psikologis yang tepat untuk membuat orang panik merasa semakin tidak sabar. Halo, Mas? Suaraku terdengar lembut, seperti istri yang baru bangun tidur siang. Dara, kamu apakan kartu kreditku? Suara Bram meledak di telingaku, bercampur dengan suara bising lalu lintas. Dia tidak lagi di restoran. Dia ada di jalan. Kartu kredit? Kenapa? Mas? Aku nggak ngapa-ngapain. Kan kartu itu ada di dompet Mas. Jawabku polos. Gak bisa dipakai. Declined. Aku malu setengah mati di depan Pak Herman. Untung aku bawa uang tunai cadangan. Kamu pasti lupa bayar tagihannya bulan lalu, kan? Tuduhnya. Loh, Mas, bukannya itu auto debit dari rekening gaji Mas sendiri? Mas kan bilang Mas yang atur semua keuangan karena aku nggak ngerti ban. Hening. Skakmat.
Bram terdiam. Dia tidak bisa menyalahkanku tanpa mengakui bahwa dia sebenarnya tidak pernah memeriksa mutasi rekeningnya sendiri, karena terlalu sibuk menikmati fasilitas yang dia pikir otomatis itu. Dia hidup dalam gelembung yang diciptakan oleh subsidi bayanganku, dan sekarang dia bingung kenapa gelembung itu pecah. Sialan, pasti sistem bannya yang bodoh. Umpatnya, lalu memutus sambungan telepon. Aku meletakkan ponsel kembali. Satu retakan sudah terjadi. Sekarang, retakan kedua. Pukul 3 sore, giliran Ibu Ratna yang berteriak. Dara, kenapa internetnya mati? Wifi-nya tidak ada sinyal. Ibu Ratna keluar. Mencari sinyal di puncak gunung. Bagi wanita yang hidup dari validasi media sosial sepertinya, hilangnya koneksi internet setara dengan hilangnya pasokan oksigen. Mungkin gangguan pusat. Bu, sahutku tenang dari dapur, sambil mengaduk teh. Nggak mungkin. Tetangga sebelah lancar-lancar saja. Coba kamu cek routernya. Ibu lagi mau upload foto cincin berlian ibu loh. Ah, cincin berlian. Cincin yang dia pamerkan itu sebenarnya zirkonia kubik murahan yang dibeli Bram di pasar loak, tapi diakui sebagai berlian Eropa. Tadi pagi ada surat tagihan. Bu, kataku sambil menyerahkan secangkir teh. Katanya kita nunggak 3 bulan. Jadi diputus sementara. Nunggak? Bram bilang dia selalu bayar setahun di muka. Mungkin uangnya terpakai buat beli cincin tunangan Dek Clarissa kemarin. Bu, kan Mas Bram butuh dana cepat. Sindirku halus. Ibu Ratna terdiam. Egonya bertarung dengan keserakahannya. Dia tidak bisa marah pada Bram karena uang itu dipakai untuk investasi, menantu baru yang kaya. Akhirnya, dia mendengus kesal. Dasar provider miskin. Cuma telat sedikit saja main putus. Ya sudah, ibu pakai kuota data saja. Dia kembali membanting pintu kamar. Aku tersenyum. Kuota datanya juga dibayar lewat kartu pascabayar yang tagihannya masuk ke rekeningku. Dan aku sudah memutusnya 5 menit yang lalu. Selamat menikmati layar loading yang berputar abadi, Bu. Retakan ketiga, dan yang paling besar, terjadi pukul 5 sore. Sebuah taksi Bluebird tua berhenti di depan pagar. Bukan Honda CR-V putih mengkilap yang biasa parkir di sana. Bram turun dari taksi dengan wajah kusut. Jasnya yang tadi pagi rapi kini lecek. Rambutnya berantakan, dan dia menenteng tas kerjanya dengan bahu merosot. Dia terlihat seperti prajurit yang kalah perang. Aku menyambutnya di pintu. Loh, Mas? Mobilnya mana? Kok naik taksi? Wajah Bram merah padam, campuran antara amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Ditarik, desisnya pelan, nyaris tak terdengar. Apa, Mas? Mobilnya ditarik. Teriaknya frustrasi, menendang pot bunga plastik di teras hingga pecah. Sialan, debt collector brengsek. Mereka datang ke kantor. Ke kantor, Dara. Di depan satpam, di depan anak buahku. Mereka bilang cicilannya nunggak 4 bulan. Bagaimana mungkin nunggak? Itu kan leasing perusahaan. Ya ampun. Aku menutup mulut dengan tangan, berakting kaget. Kok bisa, Mas? Mas kan manajer HRD. Masa perusahaan lupa bayar? Itu dia. Aku telepon bagian keuangan, mereka bilang data mobil itu nggak ada di inventaris aset kantor. Katanya itu leasing pribadi atas nama PT Antah Berantah. Bram menjambak rambutnya sendiri. Aku dipermalukan, Dara. Aku harus pulang naik taksi, dan uang tunaiku habis buat bayar makan siang tadi. Aku sampai harus pinjam uang satpam buat bayar taksi ini. Aku menatapnya. Manajer HRD yang sombong, calon direktur masa depan, kini berutang 50.000 perak pada satpam kantornya sendiri. Sabar ya, Mas. Mungkin ini ujian sebelum Mas naik derajat. Hiburku, kata-kata yang biasa Ibu Ratna gunakan untuk membenarkan kemalasan Bram. Ujian apanya? Ini konspirasi. Ada yang mau menjatuhkan aku. Bram masuk ke rumah, menghentak-hentakkan kaki. Di ruang tamu, Ibu Ratna yang tidak punya internet menyambutnya dengan keluhan. Bram, wifi mati. Kamu gimana sih? Diam, Bu. Mobilku ditarik leasing. Ibu malah mikirin wifi, bentak Bram.
Suasana rumah itu seketika berubah menjadi neraka kecil. Mereka saling menyalahkan, suara mereka meninggi, mengisi ruang sempit itu dengan energi negatif yang pekat. Tepat di puncak keributan itu, bel pagar berbunyi. "Permisi, paket." Suara kurir memotong pertengkaran mereka. Aku keluar mengambilnya. Itu adalah sebuah amplop besar berwarna emas metalik, terbuat dari kertas cardstock tebal dengan ukiran timbul yang sangat mewah. Aku masuk kembali, menyerahkannya pada Bram yang sedang duduk memijat pelipisnya. "Apa lagi ini? Tagihan lagi?" tanyanya ketus. "Bukan, Mas. Kelihatannya undangan mahal." Bram merobek segel lilin merah di amplop itu. Dia menarik isinya. Sebuah kartu undangan berlapis bludru hitam dengan tulisan tinta emas menyala. Mata Bram membelalak. Mulutnya terbuka. Ini undangan VVIP," bisiknya, suaranya bergetar. "Gala dinner tahunan Adiatama Golf Energy di Grand Ballroom Hotel Mulia." Ibu Ratna langsung menyambar kartu itu. "Hah? Adiatama? Perusahaan raksasa itu? Yang punya tambang di mana-mana?" "Iya, Bu. Lihat. Tertulis nama, Bapak Bramantio Kusuma O Partner. VVIP." Wajah Bram yang tadi kusut seketika berubah cerah. Semua kesialan hari ini, kartu kredit, mobil ditarik, internet mati, mendadak terlupakan. "Ini tandanya, Bu," seru Bram, matanya berbinar gila. "Pak Herman benar. Dia pasti sudah melobi orang dalam Adiatama. Undangan ini bukti bahwa aku sudah masuk radar mereka. Mereka mengundangku sebagai calon mitra strategis." Alhamdulillah. Ibu Ratna sujud syukur di atas karpet berdebu. "Akhirnya, derajat kita naik. Bram, kita harus datang. Kamu harus bawa Clarissa. Ini momen untuk pamer ke semua orang yang meremehkan kita." Aku berdiri di dekat pintu dapur, menyembunyikan senyumku di balik bayangan. Mereka pikir undangan itu adalah tiket menuju surga. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah surat panggilan menuju pengadilan eksekusi. "Dara," panggil Bram, kembali arogan. "Siapkan setelan jas lamaku. Gosok sampai licin. Jangan ada satupun lipatan. Lusa aku akan mencetak sejarah." "Baik, Mas," jawabku patuh. "Ya, Mas. Kamu akan mencetak sejarah. Sejarah sebagai pria pertama yang dipecat, diceraikan, dan dimiskinkan dalam satu malam di hadapan 500 tamu undangan." Aku menatap undangan emas di tangan mereka. Undangan yang kudesain sendiri, dan dikirim oleh kurir pribadiku atas instruksi khusus. Pastikan sampai tepat saat mereka merasa paling putus asa, agar harapan itu terasa paling tinggi sebelum dijatuhkan. Fase persiapan selesai. Panggung sudah siap. "Selamat datang di pertunjukan terakhirmu, suamiku." Rumah kontrakan kami yang sempit berubah menjadi backstage panggung sandiwara amatir yang kacau. Aroma kamper menyengat hidung, bercampur dengan bau setrikaan hangus dan parfum murah yang disemprotkan terlalu banyak. Sejak pagi buta, Ibu Ratna sudah sibuk mematut diri di depan cermin lemari yang retak di sudut. Ia mengenakan kebaya beludru merah marun, warisan lamanya yang sudah sedikit kekecilan di bagian pinggang, dipadukan dengan kain batik yang warnanya mulai pudar. Di lehernya, melingkar kalung emas imitasi seberat 50 gram yang kilaunya terlalu kuning untuk terlihat asli. "Dara, hati-hati nyetrikanya. Itu jas satu-satunya yang layak pakai," teriak Bram dari kamar mandi. Aku menekan setrika uap, satu-satunya barang elektronik mahal di rumah ini yang kubeli dengan alasan diskon cuci gudang, di atas kerah kemeja putih Bram. Kemeja ini sudah berusia 4 tahun. Bagian kerahnya sudah menipis, dan ada noda kuning samar di bagian ketiak yang tidak bisa hilang meski direndam pemutih. "Sudah rapi, Mas," sahutku datar. Bram keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Wajahnya tegang, tapi matanya memancarkan kegilaan. Kegilaan orang yang mempertaruhkan nyawa di meja judi terakhir. "Ingat, Dara, malam ini penentuan," gumamnya sambil memakai kemeja itu dengan terburu-buru. "Pak Herman sudah konfirmasi. Dia akan mengenalkanku pada direksi Adiatama. Kalau lancar, besok pagi kita bukan lagi orang susah." Aku hanya diam, melipat papan setrika. Ironisnya, untuk tampil sukses malam ini,
Bram harus menggadaikan satu-satunya aset tersisa, BPKB motor bututnya. Ia mendapatkan pinjaman cepat sebesar 3 juta rupiah dari koperasi simpan pinjam di pasar. Uang itu tidak dipakai untuk membayar tunggakan sewa rumah atau membeli beras. Tidak. 2 juta rupiah habis untuk menyewa sebuah Toyota Alphard hitam selama 6 jam, lengkap dengan supir berseragam safari. Sisanya, 1 juta rupiah habis untuk menyewa gaun malam Clarissa di butik penyewaan kostum, karena calon istri barunya itu merengek minta tampil senada dengan tema Glamour Night. Sayang sekali kamu tidak bisa ikut, Ra, kata Bram sambil memasang dasi, nadanya terdengar palsu. Undangannya cuma berlaku untuk couple. Dan karena aku harus melobi lewat Pak Herman, ya, Clarissa yang lebih pas mendampingi. Kamu ngerti kan? Ini demi bisnis. Ngerti kok, Mas, jawabku sambil menyapu debu imajiner di bahu jasnya. Aku juga nggak punya baju bagus. Nanti malah bikin Mas malu di sana. Nah, itu kamu sadar, sambar Ibu Ratna yang muncul sambil membenarkan sanggul tempelnya. Acara orang kaya itu beda, Dara. Di sana orang ngomongin saham, ngomongin proyek miliaran. Kalau kamu ikut, nanti kamu cuma bengong kayak orang bego. Mending di rumah, jaga lilin. Maksud ibu, jaga rumah. Aku menunduk, menyembunyikan senyum miring. Mereka menyewa Alphard hanya untuk drop-off di lobi hotel agar terlihat kaya raya. Padahal, bensinnya pun mereka minta supir talangi dulu. Mentalitas, biar tekor asal sohor, ini benar-benar mendarah daging. Tepat pukul 6 sore, klakson mobil mewah terdengar di depan pagar. Alphard hitam mengkilap itu terlihat sangat kontras dengan pagar rumah kami yang berkarat dan catnya mengelupas. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik jendela, berbisik-bisik iri. Itulah yang diinginkan Ibu Ratna. Validasi dari orang-orang yang tidak penting. Ayo, Bu, jangan lelet. Bram mendesak ibunya. Dia terlihat gagah dalam balutan jas murah itu, setidaknya dari jarak 5 meter. Jika dilihat lebih dekat, benang-benang di ujung lengan jasnya mulai terurai. Mereka berjalan keluar seperti selebriti yang dikejar paparazzi. Clarissa sudah menunggu di dalam mobil. Jendela mobil turun sedikit, menampilkan wajah Clarissa yang dipulas make up tebal. Lama banget sih, Mas. Nanti keburu macet, keluh Clarissa. Dia bahkan tidak menatapku. Bram masuk ke mobil, lalu menurunkan kaca jendelanya untuk memberikan titah terakhir pada istrinya yang setia. Dara, kunci pintu rapat-rapat. Jangan tidur sebelum kami pulang. Nanti malam mungkin aku bawa kabar gembira soal jabatan direktur. Oh ya, sekalian gosok sepatu kerjaku yang hitam. Besok aku mau pakai ke kantor baru. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Mobil mewah itu meluncur pergi, membawa 3 badut menuju panggung eksekusi mereka sendiri. Begitu lampu belakang Alphard itu menghilang di tikungan, postur tubuhku berubah. Bahuku yang tadi membungkuk patuh kini tegak. Wajahku yang tadi polos kini mengeras, dingin dan tajam. Gosok sepatu, cibirku pelan. Maaf, Mas. Tangan ini terlalu mahal untuk menyentuh kulit sintetis sepatumu lagi. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu depan. Tapi aku tidak menuju tempat setrika. Aku berjalan lurus ke kamar mandi, menyalakan shower. Aku mandi, membersihkan sisa-sisa bau kamper dan keringat kepura-puraan yang menempel di kulitku. Aku keramas, membiarkan air dingin membilas peran, adarasi penjual kue, hingga tuntas ke saluran pembuangan. Selesai mandi, aku masuk ke gudang belakang. Di sana, di dalam brankas dinding tersembunyi, tersimpan baju zirah asliku. Aku mengeluarkan sebuah dress bag hitam bertuliskan Elie Saab. Di dalamnya, tergantung sebuah gaun malam haute couture berwarna midnight blue, biru kelam nyaris hitam, terbuat dari sutra Mikado yang memantulkan cahaya dengan elegan. Gaun ini dipesan khusus di Paris 6 bulan lalu, dirancang untuk memancarkan otoritas, bukan sekadar kecantikan. Aku mengenakannya. Kain mahal itu memeluk tubuhku dengan presisi sempurna. Selanjutnya, perhiasan. Aku tidak memakai emas kuning norak seperti Ibu Ratna. Aku membuka kotak bludru kecil berisi 1 set perhiasan Harry Winston. Kalung berlian putih dengan liontin sapphire 10 karat yang dingin dan memukau.
Anting-anting senada. Rambutku yang biasanya diikat karet gelang kini kuglung rapi dalam gaya cignon modern yang memperlihatkan leher jenjangku. Wajahku kupulas make up minimalis tapi tajam. Lipstik warna burgundi gelap dan eyeliner tegas yang membuat sorot mataku semakin mengintimidasi. Terakhir, sepatu. Bukan sandal jepit. Sepatu hak tinggi Christian Louboutin dengan sol merah menyala yang ikonik. Aku menatap cermin di gudang itu. Wanita yang menatap balik bukanlah istri yang disuruh menjaga rumah. Wanita itu adalah Adara Adyatama, pemilik tunggal imperium bisnis yang nilainya melebihi APBD satu provinsi. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari kepala keamanan, Pak Teguh. Ibu Adara, konval VVIP sudah siap di titik penjemputan. 3 blok dari lokasi Anda. Rolls-Royce Phantom plat CD Oktober 01 sudah standby. Aku mengambil tas tangan Hermes Kelly kulit buaya hitam, yang asli, bukan KW seperti milik Clarissa, dan memasukkan ponselku ke dalamnya. Aku melangkah keluar dari gudang, melewati ruang tengah yang berantakan bekas persiapan Bram. Aku melihat gelas kopi bekas Bram di meja. Aku menyentuhnya dengan ujung jari telunjukku, lalu mendorongnya pelan hingga jatuh ke lantai. Prang! Gelas itu pecah berkeping-keping. Kopi hitam tumpah mengotori lantai putih kusam itu. UPS, bisikku tanpa penyesalan. Biar tikus-tikus yang membersihkannya nanti. Aku keluar dari pintu belakang, berjalan menyusuri gang sempit yang gelap di belakang kontrakan. Di ujung gang, di jalan raya yang sepi, sebuah mobil sedan super mewah berwarna hitam legam sudah menunggu. Mesinnya menderu halus seperti binatang buas yang sedang tidur. Seorang supir berseragam jas lengkap membukakan pintu belakang dengan membungkuk hormat 90 derajat. Selamat malam, Bu Adara. Kita langsung ke Grand Ballroom? Ya, Pak. Jawabku sambil masuk ke dalam kabin yang wangi kulit asli dan kemewahan sejati. Jangan lewat pintu lobi utama. Masuk lewat jalur VVIP direksi. Saya tidak ingin merusak kejutan untuk tamu-tamu istimewa saya. Mobil itu melaju membelah malam Jakarta. Bram, Ibu Ratna, dan Clarissa mungkin sedang tertawa di dalam Alphard sewaan mereka, merasa seperti raja sehari. Tapi mereka lupa satu hukum alam, raja sehari akan selalu berlutut di hadapan ratu seumur hidup. Malam ini, dongeng mereka berakhir. Dan realitaku dimulai. Dunia ini terbagi menjadi 2 jenis manusia, mereka yang memiliki kekuasaan, dan mereka yang mati-matian berpura-pura memilikinya. Malam ini, di Grand Ballroom Hotel mulia yang megah, garis pemisah itu terlihat begitu jelas. Setajam resolusi 4K pada 12 layar monitor yang berjejer di hadapanku. Aku duduk di Owner Suite, sebuah ruangan kaca satu arah yang terletak di balkon lantai 2, menghadap langsung ke panggung utama dan hamparan meja bundar di bawah sana. Di tanganku, segelas Dom Perignon dingin berembun. Di tubuhku, gaun Elie Saab memeluk sempurna. Target memasuki lobi utama. Bu Adara, suara Pak Teguh terdengar lewat AirPage di telingaku. Aku mengarahkan pandanganku ke monitor nomor 3. Kamera CCTV di lobi hotel menangkap kedatangan mereka. Sebuah Toyota Alphard hitam berhenti. Supir sewaan itu berlari kecil membukakan pintu. Kaki pertama yang turun adalah sepatu pantofel hitam mengkilap milik Bram, sepatu yang tadi sore kusuruh gosok sendiri. Namun karena malas, dia hanya mengelapnya dengan tisu basah. Di layar HD ini, noda debu di tumitnya terlihat jelas. Bram keluar, membenarkan kerah jasnya dengan gerakan angkuh yang berlebihan. Ia menengadah, menatap langit-langit lobi yang dihiasi chandelier kristal raksasa, seolah sedang menghitung berapa harga lampu itu. Disusul kemudian Ibu Ratna. Wanita itu turun dengan kesulitan karena kain batiknya terlalu sempit. Begitu kakinya memijak karpet merah, dia langsung merentangkan tangan, berpose. Clarissa, fotoin ibu. Cepat, mumpung sepi. Suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon ambience di lobi. Clarissa turun terakhir, sibuk dengan gaun sewaannya yang kepanjangan. Ia memegang tas Lady Dior palsunya di depan dada, persis seperti perisai, memastikan logo. Diornya menghadap kamera ponsel saat memotret Ibu Ratna yang berpose layaknya nyonya besar pemilik hotel. Aku menyesap champagneku. Tontonan ini lebih menghibur daripada opera sabun manapun. Perhatikan gestur mereka. Gumamku pada Bagas, kepala legal yang berdiri di sampingku. Lihat bagaimana mereka berjalan.
Orang kaya lama berjalan seolah mereka tidak peduli siapa yang melihat. Orang kaya baru berjalan seolah mereka takut tidak ada yang melihat. Di layar, Bram berjalan menuju meja registrasi VVIP. Ia melempar senyum pada resepsionis cantik yang bertugas. Resepsionis itu, salah satu staf kepercayaanku, sudah menerima skripnya. "Selamat malam, Bapak," sapa resepsionis itu ramah. "Boleh lihat undangannya?" Bram menyerahkan undangan emas itu dengan dua tangan, memperlakukannya seperti benda keramat. Bramantio Kusuma, calon mitra strategis Pak Herman. Tolong dicek, pasti ada di daftar paling atas. Resepsionis itu memindai barcode di undangan. Bip. Di layarku, data profil Bram muncul dengan tanda merah berkedip, target eksekusi. Namun, di layar resepsionis, yang muncul adalah kode hijau. "Ah, benar sekali, Pak Bramantio," ujar resepsionis itu dengan nada hormat yang dibuat-buat. "Anda dan keluarga mendapatkan meja VVIP nomor 1. Tepat di depan podium utama. Ini adalah instruksi khusus dari pemilik perusahaan." Wajah Bram bersinar terang, seolah baru saja memenangkan lotre. Ia menoleh ke Ibu Ratna dan Clarissa dengan jempol teracung. "Meja nomor 1, Bu, nomor 1. Itu meja para direktur," serunya bangga. Dara pasti nangis darah kalau tahu dia melewatkan ini. "Sudah Ibu bilangkan, Bram?" Ibu Ratna menepuk bahu anaknya keras-keras. "Aura kamu itu aura pemimpin. Si Dara itu cuma pembawa sial. Begitu kamu jalan sama Clarissa dan Ibu, rezekimu langsung lancar." Aku tertawa kecil. Meja nomor 1 memang meja paling strategis. Strategis untuk dipermalukan. Jaraknya hanya 2 meter dari bibir panggung, tanpa penghalang apapun. Sorot lampu sorot utama akan menyapu area itu setiap 3 detik. Mereka mulai berjalan masuk ke ballroom. Ruangan itu sudah dipenuhi oleh elit bisnis Jakarta. Para CEO tambang, bankir investasi, pejabat kementerian, dan diplomat asing. Aroma uang asli menguar kuat di sini. Aroma Tom Ford, cerutu Kuba, dan kepercayaan diri yang tenang. Di tengah lautan setelan jas Armani dan gaun Vera Wang, rombongan Bram terlihat seperti badut sirkus yang salah masuk tenda. Kebaya merah marun Ibu Ratna terlalu menyolok mata. Gaun Clarissa terlalu banyak payet. Dan jas Bram, jas itu terlihat menyedihkan di bawah lampu kristal. "Lihat itu, Bu. Itu Pak Haryanto, Raja Sawit," bisik Bram pada ibunya, menunjuk seorang pria tua botak. "Nanti aku mau minta kartu namanya. Aku harus agresif." Bram mendekati pria itu. "Selamat malam, Pak Haryanto. Saya Bramantio, dari Nusantara Logistics." "Wah, hebat ya acaranya." Pak Haryanto menoleh, menatap uluran tangan Bram dengan bingung. Dia tidak menjabatnya. Dia hanya mengangguk sopan, lalu kembali berbicara dengan lawan bicaranya dalam bahasa Prancis. Bram menarik tangannya canggung, pura-pura membetulkan jam tangan Rolex palsunya. "Sombong amat," cibir Ibu Ratna pelan. "Nanti kalau kamu sudah jadi direktur Adiatama, dia pasti ngemis-ngemis minta kenalan." Mereka akhirnya duduk di meja nomor 1. Di meja itu, sudah tersedia hidangan pembuka, caviar dan foie gras. Ibu Ratna menatap piring kecil berisi telur ikan hitam itu dengan jijik. "Apa ini, Bram? Kok item-item gini? Kayak jamu." "Ini caviar, Bu. Telur ikan mahal, jelas Clarissa sok tahu. Harganya jutaan sesendok." Mendengar kata jutaan, Ibu Ratna langsung menyendok tumpukan caviar itu ke mulutnya seperti makan bubur ayam. Wajahnya mengerut menahan rasa amis dan asin yang pekat, tapi dia memaksakan diri menelannya demi gengsi. "Enak, Bu?" tanya Bram. "Enak, rasanya rasa uang," jawab Ibu Ratna sambil meraih gelas air putih dengan panik. Aku menggelengkan kepala. Di monitor lain, aku melihat Pak Herman, ayah Clarissa, baru saja tiba. Dia tidak duduk di meja VVIP. Namanya ada di daftar tamu reguler, duduk di meja nomor 45, dekat pintu dapur. Rupanya, Bram belum sadar bahwa Pak Herman hanyalah calo klasteri yang bahkan tidak dikenal oleh jajaran direksiku. Bram mengira Pak Herman adalah orang dalam yang sakti. Malam ini, ilusi itu pun akan runtuh.
Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Musik orkestra yang megah mulai mengalun, menggetarkan lantai ballroom. Suara MC yang berwibawa menggema ke seluruh penjuru ruangan. Hadirin sekalian, selamat datang di malam gala Adiatama Kolth Energy. Malam ini adalah malam bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kita akan mendengarkan visi langsung dari pemilik tunggal dan CEO Adiatama Group. Jantung Bram berdetak kencang, aku bisa melihatnya meremas serbet di pangkuannya. Dia membisikkan sesuatu ke Clarissa. Siap-siap, Dad. Sebentar lagi pemiliknya keluar. Katanya orangnya misterius. Begitu dia selesai pidato, aku akan langsung maju ke depan untuk memperkenalkan diri sebagai calon direktur operasional rekomendasi Pak Herman. Aku siapin HP ya, Mas. Biar viral pas salaman sama CEO-nya, ujar Clarissa antusias. Di dalam Owner Suite, aku berdiri. Bagas memberikan isyarat. Waktunya, Bu Adara. Aku meletakkan gelas champagne yang sudah kosong. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku di cermin. Tatapanku bertemu dengan bayanganku sendiri. Tatapan dingin seorang predator yang sudah mengunci mangsanya di sudut sempit. Matikan umpan CCTV di layar monitor utama ballroom. Perintahku. Ganti dengan visual live feed dari podium. Siap, Bu. Aku berjalan menuju pintu keluar ruangan kaca itu. Pintu yang terhubung langsung ke tangga rahasia menuju belakang panggung. Setiap langkah sepatu low bootinku yang mengetuk lantai marmer terasa seperti detak jarum jam kiamat bagi keluarga Kusuma di bawah sana. Mereka menunggu seorang pahlawan yang akan mengangkat derajat mereka. Mereka menunggu seorang dewa penolong yang akan melunasi utang gengsi mereka. Sayang sekali, yang datang bukanlah dewa penolong. Yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Ayo kita selesaikan ini, bisikku pada kegelapan di balik panggung. Musik mencapai klimaksnya. MC berteriak lantang. Mari kita sambut Ibu Adara Adiatama. Di monitor kontrol di belakang panggung, aku melihat wajah Bram di meja nomor 1. Mulutnya mulai terbuka. 1 detik, 2 detik, 3 detik menuju kehancuran total. 1 langkah. Itu saja yang kubutuhkan untuk menyeberang dari dunia bayangan menuju sorotan lampu utama. Saat tumit sepatu Christian Louboutinku menyentuh lantai panggung yang mengkilap, ribuan watt cahaya halogen menyapuku. Hangat, tapi tidak membakar. Justru terasa seperti pelukan seorang kawan lama yang sudah terlalu lama kurindukan. Di hadapanku, lautan manusia berdiri. Tepuk tangan mereka bergemuruh seperti ombak yang menghantam karang. Sebuah simfoni penghormatan bagi Adara Adiatama, bukan Adara si penjual kue. Namun, mataku tidak tertuju pada para menteri atau duta besar yang bertepuk tangan di barisan tengah. Fokusku terkunci setajam laser pada meja nomor 1. Jarak kami hanya 5 meter. Di sana, waktu seolah membeku. Bramantio Kusuma masih memegang gelas champagne-nya di udara, dalam posisi hendak bersulang merayakan nama yang baru saja dipanggil MC. Mulutnya membentuk senyum lebar yang kini terhenti di tengah jalan, seperti video yang dipos paksa. Matanya mata itu. Pupilnya melebar hingga nyaris menelan seluruh iris coklatnya, mencoba memproses visual yang tidak masuk akal bagi otaknya yang sempit. Ibu Ratna lebih dramatis. Sendok perak yang ia pegang, mungkin hendak mengambil caviar lagi, terlepas dari tangannya. Tring. Bunyi denting logam beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring di telingaku, meski mungkin tenggelam oleh tepuk tangan penonton. Rahangnya jatuh, mulutnya menganga lebar tanpa suara, memperlihatkan tambalan gigi emasnya yang norak. Clarissa, gadis itu mematung dengan ponsel masih terangkat dalam mode rekam video. Layar ponselnya menampilkan wajahku yang diperbesar secara digital di panggung. Wajah wanita yang kemarin ia suruh mengambilkan saus sambal, kini berdiri mengenakan gaun seharga mobil barunya. Aku berjalan menuju podium kristal di tengah panggung. Setiap langkahku disengaja. Lambat, anggun, mengintimidasi. Gaun midnight blue yang kukenakan memantulkan cahaya setiap kali aku bergerak, menciptakan aura bintang yang tidak tersentuh. Kalung berlian di leherku berkilau, mengirimkan sinyal visual tentang kekayaan yang tak terbantahkan. Aku meletakkan kedua tanganku di sisi podium. Aku tidak langsung bicara. Aku membiarkan keheningan mengambil alih ruangan selama 3 detik. 1.
2, 3. Semua orang diam menunggu. Di meja nomor 1, Bram berkedip cepat, berkali-kali. Aku bisa membaca gerak bibirnya yang gemetar. Tidak mungkin, bisiknya. Itu pasti orang lain. Itu pasti kembarannya. Penyangkalan. Tahap pertama dari duka cita. Otaknya menolak menerima bahwa istri yang ia tinggalkan di rumah kontrakan dengan das terlusuh, istri yang ia perintahkan menggosok sepatu, adalah sosok Dewi yang berdiri di hadapannya. Aku mendekatkan bibir ke mikrofon. "Selamat malam," sapaku. Suaraku berat, rendah, dan penuh resonansi wibawa. Suara asli Adara Adiatama yang selama ini kusembunyikan di balik nada cempreng dan patuh di rumah. Terima kasih telah hadir di malam perayaan pencapaian Adiatama Golf Energy. Saat suara itu keluar, tubuh Bram tersentak seolah tersengat listrik tegangan tinggi. Ia mengenali suara itu. Meski nadanya berbeda, timbrenya adalah milik wanita yang tidur di sebelahnya selama 3 tahun. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol, kini memucat drastis menjadi warna abu-abu kertas koran. "Banyak dari Anda mengenal Adiatama sebagai raksasa energi," lanjutku, mataku menyapu ruangan sebelum kembali mendarat telak di wajah Bram. "Namun, malam ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih personal. Tentang investasi." Aku menatap lurus ke arah Bram. Tidak ada lagi pura-pura. Kontak mata kami terkunci. Dalam bisnis tambang, kita belajar membedakan antara batu bara berkualitas tinggi dan batuan limbah yang tak berguna. Terkadang, batuan limbah itu terlihat berkilau di luar, menipu mata yang awam. Kita berinvestasi padanya, memberinya waktu, memberinya modal, berharap ia akan menghasilkan energi. Bram mulai gemetar. Ia mencoba berdiri, mungkin ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia kembali terduduk, mencengkeram taplak meja seolah itu pelampung di tengah badai. Tapi pada akhirnya, suaraku mengeras, limbah tetaplah limbah. Dia hanya menjadi parasit yang membebani operasional, menggerogoti aset, dan mengotori lingkungan. Ibu Ratna mulai menepuk-nepuk dadanya, napasnya pendek. Dia menatapku dengan horor murni. Dia menyadari gaun Elie saat itu. Dia menyadari kalung berlian itu. Otak materialistisnya dengan cepat menghitung, darah kaya. Darah sangat kaya. Dan aku baru saja menghinanya tadi sore. Selama 3 tahun terakhir, ujarku lagi, saya melakukan sebuah eksperimen sosial kecil-kecilan. Saya menyamar. Saya menjadi 0. Saya ingin tahu, apakah ada loyalitas sejati ketika uang dikeluarkan dari persamaan. Hadirin di ruangan itu terdiam, terpukau oleh narasi dramatis sang CEO. Mereka mengira ini adalah anekdot bisnis yang inspiratif. Hanya 3 orang di meja nomor 1 yang tahu bahwa ini adalah pembacaan vonis. Dan hasilnya, aku tersenyum miring, senyum predator yang mengerikan. Hasilnya mengecewakan. Saya menemukan bahwa beberapa orang, ketika diberi hati, justru meminta jantung. Ketika diberi atap, justru ingin merobohkan tiang penyangga. Clarissa menurunkan ponselnya perlahan. Dia menatap Bram dengan tatapan menuduh, lalu menatapku dengan ketakutan. Dia sadar dia sedang berada di kandang singa, dan dia baru saja mencuri daging dari mulut singa itu. Tapi malam ini, eksperimen itu berakhir. Tegasku. Malam ini, kita kembali ke realitas. Realitas di mana aset dilindungi, dan liabilitas dibuang. Aku memberi isyarat tangan pada operator lampu. Lampu sorot utama yang menyorotku tiba-tiba menyempit, lalu terpecah menjadi 2. Satu tetap padaku, dan satu lagi bergerak cepat, menembus kegelapan penonton, dan berhenti tepat di meja nomor 1. Cahaya putih terang membungkus Bram, Ibu Ratna, dan Clarissa. Mereka terekspos. Bram menutupi wajahnya dengan tangan, silau dan malu. Ibu Ratna menunduk dalam-dalam. Clarissa mencoba memalingkan wajah. Seluruh ruangan kini menatap mereka, mengira mereka adalah tamu kehormatan yang akan diberi penghargaan. Hadirin sekalian, seruku lantang. Di meja depan ini, duduk seseorang yang sangat ingin menjadi bagian dari Adiatama. Seseorang yang begitu ambisius, hingga rela melakukan apa saja, termasuk mengkhianati integritas rumah tangganya sendiri, demi sebuah jabatan.
Tepuk tangan terdengar ragu-ragu. Penonton bingung. Apakah ini pujian atau sindiran? Bram akhirnya memberanikan diri menurunkan tangannya. Dia menatapku dengan mata basah, memohon. Bibirnya bergerak tanpa suara. Dara, jangan. Tolong. Aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan seorang pria kecil yang menyadari bahwa raksasa yang ia injak-injak selama ini baru saja bangun. Aku tidak memberinya belas kasihan. Bapak Bramantio Kusuma, panggilku lengkap, suaranya menggema lewat sound system ribuan watt. Silakan naik ke panggung. Bram menggeleng panik. Naik, perintahku, kali ini dengan nada otoriter yang tidak bisa dibantah. Bukankah Anda ingin dikenal oleh para direksi? Bukankah Anda ingin mencetak sejarah malam ini? Inilah panggung Anda, Mas. Bram tidak bergerak. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar, yang sudah disiagakan oleh Bagas, muncul dari sisi kiri dan kanan meja mereka. Dengan sopan, namun tegas, mereka memegang lengan Bram, membantunya berdiri karena kakinya sudah menjadi jeli. Mereka menggiring Bram menaiki tangga panggung. Ibu Ratna tertinggal di meja, menangis tanpa suara, air matanya melunturkan bedak tebalnya, menciptakan jalur-jalur mengerikan di wajahnya. Dia melihat putranya digiring seperti terpidana mati, menuju tiang gantungan. Bram sampai di atasku panggung. Dia berdiri 3 meter dariku. Di bawah lampu sorot, jas murahannya terlihat semakin kusam dibandingkan gaun sutraku. Keringat bercucuran di dahinya. Aku mematikan mikrofon sejenak, melangkah mendekatinya hingga aroma parfum mahalku menabrak indera penciumannya, menghapus aroma Clarissa yang menempel di bajunya. "Halo, suamiku," bisikku di telinganya, suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. "Sepatumu kotor. Kamu lupa menggosoknya, ya?" Bram terisak pelan. "Dara, kamu siapa?" "Aku adalah pemilik tanah tempatmu berpijak, Mas," jawabku dingin. "Dan aku baru saja mencabut hak gunamu." Aku kembali ke podium, menyalakan mikrofon lagi. "Mari kita beri tepuk tangan," kataku pada hadirin, "untuk pelajaran paling mahal yang pernah dibeli oleh perusahaan ini." Riuh tepuk tangan kembali terdengar, menutupi suara hati Bram yang hancur berkeping-keping. Identitas telah terbuka. Shock terapi telah diberikan. Sekarang, saatnya eksekusi legal dan finansial di depan umum. Palu hakim sudah diangkat. Di atas panggung ini, udara terasa tipis. Bram berdiri di sampingku, tubuhnya gemetar hebat hingga aku bisa mendengar bunyi gigi-giginya yang beradu. Ia seperti seekor tikus yang disorot lampu di tengah dapur kosong, membeku, menunggu sapu raksasa menghantamnya. Aku menatap ribuan wajah di hadapanku. Para menteri, direktur bank, dan investor asing. Mereka diam, menahan napas. Mereka tahu ini bukan sekadar pidato korporat. Ini adalah eksekusi publik. Bramantio Kusuma, suaraku memecah keheningan, menggema dingin melalui pengeras suara. Anda berdiri di sini malam ini karena ambisi Anda. Anda ingin dikenal. Anda ingin dilihat. Anda ingin posisi strategis di Adiatama Gulf Energy. Bram menatapku, matanya basah oleh keringat dan air mata. "Dara, hentikan, aku suamimu." Bisiknya parau, suaranya tidak tertangkap mikrofon, hanya tertangkap olehku dan rasa muakku. Dan saya, sebagai CEO, selalu mendengarkan aspirasi calon mitra. Lanjutku, mengabaikan permohonannya. Karena itu, mari kita tinjau portofolio Anda secara terbuka. Transparansi adalah nilai inti perusahaan kami, bukan? Aku menekan tombol kecil di podium. Layar LED raksasa di belakang kami, yang sebelumnya menampilkan logo emas perusahaan, berubah tampilan. Slide 1, bukti transaksi rekaman percakapan. Di layar seluas bioskop itu, terpampang jelas tangkapan layar pesan WhatsApp antara Bram dan Pak Herman, ayah Clarissa. Di sebelahnya, bukti penarikan tunai 500 juta rupiah dari koperasi, yang dijaminkan dengan BPKB motor dan utang berbunga tinggi. Judul slide itu tertulis dengan huruf merah darah, indikasi gratifikasi suap tender logistik. Gumam kaget terdengar dari ribuan hadirin. Kamera-kamera wartawan berkilat ganas, mengabadikan wajah Bram yang kini pucat pasi seolah darahnya disedot habis. "Hadirin sekalian,
ujarku tenang, menunjuk layar tanpa menoleh. Pria ini mencoba menyuap pejabat pengadaan kami untuk memenangkan tender logistik. Ia menggunakan uang pinjaman untuk membeli integritas perusahaan saya. Sebuah tindakan yang tidak hanya bodoh, tetapi juga ilegal. Aku menoleh ke Bram. Mas, kamu ingin jabatan direktur operasional, kan? Sayangnya, berdasarkan pasal 12 huruf BUU Tipikor dan peraturan internal perusahaan, tindakan ini memiliki konsekuensi lain. Aku memberi jeda 1 detik, membiarkan ketegangan mencekik lehernya. Mulai detik ini, PT Nusantara Logistics, anak perusahaan kami, secara resmi memecat saudara Bramantio Kusuma dengan tidak hormat. Namamu kini masuk dalam daftar hitam Asosiasi Pertambangan Indonesia. Tidak akan ada perusahaan tambang, logistik, atau energi yang mau mempekerjakanmu, bahkan sebagai satpam sekalipun. Bram ambruk berlutut. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Darah tega kamu karirku. Karir? Aku tertawa kecil, suara tawa yang tidak mencapai mata. Mas, kita belum selesai. Itu tadi urusan profesional. Sekarang, mari kita bicara urusan personal. Aku menekan tombol lagi. Slide 2, surat izin poligami tagihan kartu kredit cincin. Di layar, muncul pindaian surat izin poligami yang ia paksa aku tanda tangani kemarin malam. Di sebelahnya, struk pembelian cincin di Frank's Co. seharga 15 juta rupiah. Suara riuh penonton makin kencang. Ibu-ibu pejabat di barisan depan menutup mulut mereka, menatap Bram dengan pandangan jijik. Clarissa, yang masih duduk di meja nomor 1, terlihat menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya dengan taplak meja. Pria ini, kataku, nadaku berubah menjadi lebih tajam, menusuk, meminta izin berpoligami dengan alasan saya tidak mampu memberinya keturunan dan tidak mampu mendukung karirnya secara finansial. Aku berjalan mendekati Bram yang berlutut, menatap ubun-ubunnya. Padahal, Mas, cincin yang kamu beli untuk wanita lain itu, kamu membayarnya dengan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar oleh rekeningku. Mobil yang kamu pakai untuk menjemput selingkuhanmu, leasingnya atas nama perusahaanku. Makan malam mewahmu, dibayar oleh dividen sahamku. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan mikrofon ke wajahnya agar desah napasnya yang putus asa terdengar satu ruangan. Kamu menyebutku beban, padahal kamulah benalu. Kamu menyebutku mandul, padahal hasil lab, yang juga akan saya rilis ke pengadilan agama besok, menyatakan bahwa kamulah yang memiliki masalah medis. Bram mendongak, wajahnya hancur. Harga dirinya yang selama ini ia bangun setinggi langit, runtuh menjadi debu di bawah tumit sepatu low boutinku. Cukup, Dara, cukup. Isaknya. Aku menegakkan tubuh, kembali menjadi ratu yang tak tersentuh. Aku memberi isyarat pada Bagas, yang segera naik ke panggung membawa sebuah map merah tebal. Aku mengambil map itu. Ini bukan surat promosi jabatan, Mas, kataku sambil melemparkan map itu ke dada Bram. Map itu jatuh di pangkuannya. Isinya adalah 2 dokumen. Pertama, gugatan cerai. Kedua, gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Aku menatap audiens, menjelaskan dengan suara lantang. Saya menuntut pengembalian seluruh dana yang telah saya keluarkan untuk mensubsidi gaya hidupnya selama 3 tahun. Total kerugian material dan imaterial tercatat sebesar 5,4 miliar rupiah. Termasuk biaya sewa rumah, cicilan mobil, tagihan kartu kredit, dan opportunity cost dari waktu saya yang terbuang. Kamu akan dimiskinkan, Mas, ujarku dingin pada Bram. Pengadilan akan menyita asetmu. Oh tunggu, kamu tidak punya aset. Motor bututmu sudah digadaikan ke koperasi untuk menyuapku, kan? Jadi, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu membayar utang ini dengan gaji UMR, itu pun kalau ada yang mau mempekerjakanmu. Bram mencoba meraih ujung gaunku, tapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh gaun ini, hardiku pelan namun tegas. Harganya lebih mahal daripada harga dirimu saat ini. Aku memberi kode pada tim keamanan. 4 orang petugas keamanan berbadan tegap naik ke panggung. Mereka tidak lagi sopan seperti saat menggiring Bram naik. Kali ini, mereka mencengkeram lengan Bram dengan kasar, memaksanya berdiri. Bawa dia keluar, perintahku.
Dan pastikan dia tidak membawa apapun yang merupakan aset perusahaan. Jam tangan palsu itu, biarkan dia bawa. Itu satu-satunya hal yang otentik tentang dirinya, palsu. Bram diseret turun dari panggung, meronta-ronta lemah sambil meneriakkan namaku. Dara, aku minta maaf. Aku hilaf. Ibu, tolong Bram, Bu. Ibu Ratna di bawah sana tidak bergerak. Dia membeku di kursinya, dikelilingi tatapan menghakimi dari seluruh ruangan. Dia tahu, jika dia membela anaknya sekarang, dia akan ikut terseret ke dalam jurang kehancuran itu. Jadi, dia melakukan apa yang selalu dilakukan pengecut. Dia memalingkan wajah, pura-pura tidak kenal. Bram diseret melewati meja nomor 1. Dia melihat Clarissa dan ayahnya, Pak Herman, sedang bergegas kabur lewat pintu samping, meninggalkan Bram sendirian menghadapi badai. Pintu keluar ballroom terbuka, dan Bram dilempar keluar ke lobi, ke dalam malam yang dingin dan tanpa masa depan. Di atas panggung, aku berdiri sendirian. Lampu sorot hanya menyinari diriku. Suasana hening, mencekam. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kemenangan yang murni. Maaf atas gangguan kecil tadi, kataku pada hadirin, suaraku kembali tenang dan profesional. Kita lanjutkan acaranya. Sesuai tema malam ini, membuang limbah, menghasilkan energi murni. Tepuk tangan meledak. Kali ini bukan tepuk tangan sopan, melainkan tepuk tangan gemuruh dari rasa takut dan kagum. Mereka baru saja menyaksikan seorang ratu memenggal kepala musuhnya, tanpa meneteskan setitik darah pun. Di sudut mataku, aku melihat Bagas mengacungkan jempol. Vonis mati perdata telah dijatuhkan. Bramantio Kusuma resmi dihapus dari peta sosial dan ekonomi. Mulai besok, dia hanyalah hantu yang berjalan di antara manusia, terbebani utang miliaran dan label pengkhianat yang tak akan pernah bisa dihapus. Aku tersenyum tipis. Game over, Mas. Lantai marmer lobi hotel bintang 5 itu terasa dingin dan keras saat lutut Bramantio menghantamnya. Ia tidak berjalan keluar, ia dilempar. 2 petugas keamanan bertubuh kekar, yang mengenakan seragam safari hitam rapi, melepaskan cengkeraman mereka tepat di pintu putar lobi, membiarkan mantan calon direktur itu terjerembab di hadapan para valet parkir dan tamu-tamu yang baru datang. Dilarang masuk kembali ke area properti, ucap salah satu petugas dengan nada datar, seolah sedang membacakan menu makan siang, bukan mengusir manusia. Bram mencoba bangkit. Jas polyester murahannya kini robek di bagian ketiak, dan satu kancingnya hilang entah kemana. Rambutnya yang tadi disisir klimis dengan pomade murahan kini mencuat berantakan. Ia menoleh ke belakang, menatap pintu kaca megah yang memisahkan dunia para dewa di dalam sana dengan dunia gelandangan tempat ia kini berada. Tunggu, ini salah paham. Istri saya di dalam. Saya Bramantio, teriaknya parau, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin mobil-mobil mewah. Beberapa meter di belakangnya, Ibu Ratna berjalan tertatih-tatih. Kakinya lecet parah karena memaksakan diri memakai sepatu hak tinggi yang 2 nomor lebih kecil demi terlihat pas. Wajahnya adalah lukisan abstrak dari maskara yang luntur dan bedak yang retak oleh air mata. Bram, apa-apaan ini? Kenapa kita diusir seperti kucing kurap? Pekik Ibu Ratna histeris. Ia memukul punggung anaknya dengan tas tangan kosongnya. Kamu bilang Dara itu cuma penjual kue. Kamu bilang dia bodoh. Kenapa dia jadi bos besar? Kenapa dia punya hotel ini? Bram menepis tangan ibunya kasar. Diam, Bu. Aku juga tidak tahu. Dia menipu kita. Dia ular. Ular apanya? Kamu yang buta. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan gratis bagi para supir taksi yang mangkal. Namun, penghinaan malam itu belum selesai. Sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di dalam sana, duduk Clarissa. Wajahnya sudah bersih dari senyum manis palsu yang biasa ia pasang. Kini, wajah itu sedingin es batu. Di sebelahnya, Pak Herman memalingkan muka, sibuk dengan ponselnya, pura-pura tidak melihat mantan calon menantunya yang kini menjadi sampah sosial. Dek Clarissa. Bram menyeret kakinya mendekat ke mobil, tangannya menggapai bingkai jendela. Tolong Mas, Dek, tumpangi kami. Kita luruskan ini.
Mas bisa jelaskan. Dara itu cuma menggertak. Mas masih punya potensi. Clarissa menatap tangan Bram yang menyentuh mobilnya dengan tatapan jijik. Jangan sentuh mobil papa, Mas, desis Clarissa. Tanganmu bau kemiskinan. Dek, kita kan sudah tunangan. Cincin itu. Clarissa tertawa sinis. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan cincin Franksco, yang baru semalam melingkar di jari manisnya, lalu melemparnya ke aspal. Tring. Cincin itu menggelinding masuk ke selokan kotor di pinggir lobi. Ambil tuh cincinmu. Lagi pula itu dibayar pakai kartu kredit istrimu. Kan? Dasar penipu. Aku pikir kamu kaya, ternyata cuma benalu yang numpang hidup di ketiak istri. Clarissa meludah kecil ke arah sepatu Bram. Jangan pernah hubungi aku lagi, nomormu sudah kublokir. Dan jangan harap papa mau bantu kamu cari kerja. Namamu sudah busuk satu Jakarta. Kaca jendela naik kembali tanpa ampun. Mobil sedan itu melaju pergi, meninggalkan asap knalpot yang menerpa wajah Bram. Bram berdiri mematung. Cincin pertunangannya ada di selokan. Karirnya hancur. Dan harga dirinya sudah digilas roda mobil mantan kekasihnya. Ayo pulang. Suara Ibu Ratna terdengar lemah, tidak lagi melengking. Energinya habis. Panggil supir Alphard sewaan itu, Bram. Ibu mau pulang. Ibu mau tidur. Bram merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel yang layarnya retak. Ia menelepon nomor supir rental. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Bram mengecek aplikasi pesan. Ada satu pesan masuk dari agen rental mobil. Pak Bram, karena pembayaran sisa sewa belum dilunasi dan kami mendapat info Bapak bermasalah dengan hukum, unit kami tarik kembali. Supir sudah pulang. Silakan cari transportasi lain. Bram membanting ponselnya ke trotoar. Malam itu, mantan manajer dan ibunya yang merasa sosialita, pulang menaiki bajai berisik yang joknya bolong, membelah kemacetan Jakarta dengan sisa uang receh di saku celana. Perjalanan pulang terasa seperti abad yang panjang. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin bajai yang bising dan angin malam yang membawa debu jalanan menempel di wajah lengket mereka. Ketika bajai berhenti di depan rumah kontrakan mereka, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Bram turun, membayar supir bajai dengan tangan gemetar. Ia hanya ingin masuk ke kamar, mengunci diri, dan berharap ini semua mimpi buruk. Namun, mimpi buruk itu baru saja dimulai. Lampu teras rumah mati. Gelap gulita. Bram meraba-raba saku jasnya mencari kunci rumah. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia merasakan sesuatu yang asing. Ada rantai besi dingin yang melilit kedua gagang pintu utama. Dan sebuah gembok besar berwarna hitam tergantung kokoh di sana. Apa ini? Bisik Bram. Ia menyalakan senter ponselnya. Cahaya senter menyinari sebuah kertas segel berwarna merah yang ditempel di pintu kayu itu. Di atasnya, tertulis dengan huruf kapital tegas. Disegel dan disita berdasarkan kuasa hukum pemilik properti atas tunggakan sewa dan pelanggaran kontrak. Di bawahnya, ada tulisan tambahan dengan tulisan tangan yang sangat mereka kenal, tulisan tangan Dara yang rapi dan tajam. Barang-barang pribadi Anda telah dikemas dan diletakkan di halaman samping. Anda dilarang masuk ke dalam bangunan ini. Pelanggaran akan dilaporkan sebagai tindak pidana penyerobotan, pasal 167 KUHP. Bu, rumah dikunci, kata Bram, suaranya hampa. Apa? Dikunci? Barang-barang ibu di mana? Perhiasan ibu? Kebaya ibu? Ibu Ratna berteriak panik, menerobos pagar yang tidak digembok, berlari ke halaman samping. Di sana, di atas rumput liar yang mulai tinggi, tergeletak 5 kantong sampah plastik hitam besar, trash bag. Hanya itu. 5 kantong sampah untuk menampung hidup mereka selama 3 tahun. Ibu Ratna merobek salah satu kantong dengan kuku jarinya. Isinya baju-baju lama, daster, dan pakaian dalam. Tidak ada kotak perhiasan. Tidak ada televisi. Tidak ada blender. Mana barang-barang lainnya? Jerit Ibu Ratna. Bram menemukan secari kertas lagi yang ditempel di salah satu kantong plastik. Itu adalah berita acara penyitaan aset. Seluruh perabot, elektronik, dan kendaraan bermotor yang berada di dalam rumah ini adalah aset yang dibeli menggunakan dana subsidi Adara Adyatama,
dibuktikan dengan jejak audit forensik. Oleh karena itu, seluruh aset tersebut ditarik kembali sebagai bagian dari ganti rugi awal. Yang tersisa di kantong ini hanyalah barang yang Anda beli dengan uang Anda sendiri. Bram terduduk di atas rumput basah. Ia melihat isi kantong plastik di depannya, jas lama yang sudah kekecilan, koleksi komik bekas, sepatu Keds yang solnya lepas, dan jam tangan Rolex palsu yang tadi ia copot. Hanya itu yang benar-benar miliknya. Sisanya, sofa empuk, kasur nyaman, AC dingin, kulkas penuh makanan, semuanya adalah milik Dara. Milik pembantu yang ia hianati. Kita gelandangan, Bram. Ibu Ratna mulai menangis meraung, memeluk kantong sampah berisi baju bekasnya. Kita benar-benar jadi gembel. Langit seolah bersekongkol dengan darah. Tetesan air hujan mulai turun. Mula-mula gerimis, lalu berubah deras dalam hitungan detik. Tidak ada atap untuk berteduh. Teras rumah sudah dipasang palang kayu. Mereka berdua duduk di halaman terbuka, diguyur hujan, memeluk kantong sampah hitam yang basah. Bram menatap rumah yang gelap itu. Di balik jendela yang tertutup rapat, ia seolah bisa melihat bayangan Dara sedang duduk di kursi empuk di tempat lain, hangat dan kering, menatap mereka dari kejauhan. Rasa dingin merasuk hingga ke tulang sumsum, tapi rasa penyesalan membakar dadanya lebih panas dari api neraka. Di tengah hujan deras itu, Bramantyo Kusuma akhirnya menyadari satu hal. Dia tidak pernah menjadi kepala keluarga. Dia hanyalah seekor parasit yang baru saja dicabut paksa dari inangnya, dan sekarang dia sedang sekarat karena tidak mampu bertahan hidup sendiri. Dari kejauhan, sirine mobil patroli polisi terdengar mendekat. Mungkin tetangga melapor karena ada gelandangan yang berisik di halaman rumah kosong. Karma tidak datang dengan perlahan. Karma datang seperti badai, dan malam ini, badai itu baru saja mendarat. 3 minggu pasca pengusiran, kehidupan Bramantyo Kusuma dan ibunya telah mengalami devolusi yang mencengangkan. Mereka tidak lagi berpijak di atas marmer dingin atau duduk di jok kulit sintetis mobil kredit. Kini, realitas mereka adalah lantai semen pecah-pecah yang selalu terasa lembab di sebuah kontrakan petak seluas 3x4 meter di pinggiran bantaran Kali Ciliwung. Udara di dalam ruangan itu berat, menggantung statis, bercampur dengan aroma saluran pembuangan air yang mampet dan bau obat nyamuk bakar murah yang menyesakkan dada. Atap seng di atas kepala mereka berfungsi layaknya oven raksasa saat matahari Jakarta sedang ganas-ganasnya memanggang, mengubah ruangan sempit itu menjadi kotak penyiksaan termal. Ibu Ratna terbaring di atas kasur busa tipis yang digelar langsung di lantai. Kebaya bludru merah marun yang dulu ia banggakan saat gala dinner, kini tergantung di paku dinding, berdebu dan tampak konyol di tengah kemelaratan ini. Wajah wanita itu, yang dulu selalu tertutup lapisan bedak tebal, kini terlihat aslinya. Kusam, berminyak, dan dipenuhi flek hitam akibat paparan sinar matahari tanpa perlindungan skincare mahal yang biasa disubsidi menantunya. Panas, Bram. Panas sekali. Rintih Ibu Ratna, mengipasi wajahnya dengan potongan kardus bekas mie instan. Nyalakan AC-nya. Ibu tidak kuat. Bram, yang duduk bersila di dekat pintu sambil melamun menatap selokan, menoleh dengan tatapan kosong. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat. Kemeja kerjanya yang dulu putih kini berwarna kekuningan di bagian kerah, lusuh karena dicuci dengan sabun colek dan air keruh. Kita tidak punya AC, Bu, jawab Bram, suaranya parau dan tanpa emosi. Kipas angin saja kita tidak punya. Listrik di sini dayanya cuma 450 watt. Kalau nyalakan kipas, penanak nasi mati. Dasar tidak becus. Ibu Ratna melempar kardus kipasnya ke arah Bram. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu nafsu mau kawin lagi, kita jadi begini. Coba kalau kamu setia sama Dara, sekarang ibu pasti lagi dipijat di spa hotel bintang 5. Bukan dipanggang hidup-hidup di neraka tikus ini. Bram mendengus kasar. Ia sudah kebal dengan amukan ibunya. 3 minggu ini, setiap detiknya diisi dengan saling menyalahkan. Cinta kasih antara ibu dan anak emas, itu telah menguap seiring hilangnya saldo rekening. Ibu yang dorong aku, balas Bram tajam. Ibu yang bilang Dara itu mandul. Ibu yang bilang Dara itu beban. Ibu yang paksa aku dekati Clarissa biar derajat kita naik. Sekarang giliran jatuh, ibu cuci tangan. Ya karena kamu laki-laki bodoh.
Masa istri sendiri punya harta triliunan kamu tidak tahu? Jerit Ibu Ratna. Pertengkaran itu terhenti oleh suara perut Bram yang berbunyi keras. Kelaparan adalah satu-satunya hal yang jujur di ruangan itu. Di sudut ruangan, hanya ada sisa setengah bungkus biskuit kelapa yang sudah melempem dan 2 gelas air mineral gelas. Wagyu A5 dan caviar yang mereka cicipi malam itu kini terasa seperti mimpi demam yang menyakitkan. Lidah mereka kini harus akrab dengan nasi pera dan gorengan dingin. Bram bangkit berdiri, merapikan kemejanya yang kusut. "Mau kemana kamu?" tanya Ibu Ratna curiga. "Cari kerja," jawab Bram singkat. "Aku harus dapat uang. Gugatan perdata Dara sudah masuk sidang pertama minggu depan. Kalau aku tidak punya pengacara, kita akan kalah telak dan dipenjara karena tidak bisa bayar ganti rugi 5,4 miliar. Kerja apa? Kemarin kamu ditolak jadi sales panci." "Diam, Bu," bentak Bram, lalu membanting pintu triplek tipis itu hingga bergetar. Bram berjalan menyusuri gang sempit yang becek. Ia berjalan menuju warnet di ujung jalan untuk mencetak CV-nya lagi. Ia masih memiliki sisa keyakinan delusional bahwa pengalamannya sebagai manajer HRD masih berharga. Namun, dunia di luar gang kumuh itu ternyata jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. 1 jam kemudian, Bram duduk di hadapan seorang pemilik toko grosir sembako yang sedang mencari kepala gudang. Ini adalah wawancara kelima yang ia dapatkan minggu ini. Semuanya level rendah, jauh di bawah kualifikasinya dulu. Tapi Bram sudah putus asa. Pemilik toko, seorang pria paruh-baya bertato, memegang lembaran CV Bram yang baru dicetak. Ia melihat nama, Bramantio Kusuma, lalu menatap wajah Bram, lalu kembali menatap kertas itu. Tiba-tiba, pria itu tertawa. "Tunggu dulu," kata pemilik toko sambil mengeluarkan ponselnya. Ia mengetik sesuatu di YouTube, lalu memutar layar ponselnya ke arah Bram. Di layar itu, sebuah video sedang diputar. Judulnya, "Detik-detik suami durhaka dipecat istri CEO di panggung, viral." Video itu telah ditonton 5 juta kali. Di kolom komentar, ribuan netizen mencaci maki Bram dengan kata-kata yang sangat kreatif dan menyakitkan. Wajah Bram yang menangis berlutut di panggung telah menjadi meme nasional. Simbol dari lelaki Mokondo yang serakah. "Ini lu, kan?" tanya pemilik toko sambil menyeringai. Bram menunduk, wajahnya panas. Itu kesalahpahaman, Pak. Saya dijebak." "Dijebak gigi lu?" Pemilik toko itu melempar CV Bram ke lantai. "Lu itu masuk blacklist di mana-mana, Mas. Grup WhatsApp pedagang pasar aja udah nyebar foto lu. Jangan pekerjakan orang ini, dia penipu dan pengkhianat. Lu pikir gua mau punya karyawan yang nyuri duit istri sendiri? Nanti duit toko gua lu umbat juga. Tolong, Pak. Saya butuh makan. Jadi kuli angkut juga nggak apa-apa. Mohon Bram, harga dirinya sudah rata dengan tanah." "Enggak, pergi lu. Bawa sial toko gua nanti," usir pria itu. Bram berjalan keluar dengan langkah gontai. Matahari sore menyorotnya tanpa ampun. Ia haus, lapar, dan dipermalukan. Label, daftar hitam, yang diucapkan Dara di panggung ternyata bukan sekadar ancaman korporat. Itu adalah kutukan sosial yang nyata. Dara telah menutup semua pintu, dari perusahaan multinasional hingga toko kelontong di pasar. Bram berjalan pulang melewati sebuah jembatan penyeberangan. Langkahnya terhenti saat matanya menangkap sebuah papan reklame digital raksasa, Videotron, di seberang jalan raya. Di layar raksasa itu, wajah Adara Adiatama muncul. Cantik, anggun, berwibawa. Itu adalah iklan layanan masyarakat terbaru dari Adiatama Group. Wanita mandiri, bangsa kuat. Bersama Adara Foundation, kami menyalurkan dana 100 miliar untuk memberdayakan perempuan korban KDRT dan penelantaran ekonomi. Di bawah wajah Dara yang tersenyum bijaksana, ada kutipan kecil, "Harga diri tidak bisa dibeli, tapi kemandirian bisa dibangun." Bram mencengkeram besi jembatan hingga buku-buku jarinya memutih. Istrinya, wanita yang dulu ia suruh membuatkan kopi dan menggosok sepatu, kini menjadi wajah kebajikan nasional di layar raksasa. Sementara ia berdiri di sini, seorang pengangguran yang ditolak menjadi kuli panggul, dengan perut keroncongan dan masa depan yang gelap. Jarak antara mereka bukan lagi sekadar status ekonomi.
Jarak itu adalah antara langit dan dasar sumur. Saat Bram kembali ke kontrakan petaknya, ia menemukan Ibu Ratna sedang menangis di pojok ruangan. Di tangannya ada surat panggilan dari Pengadilan Agama. Sidang cerai lusa, Bram, Isa Ibu Ratna. Dan surat di bawahnya, surat sita jaminan. Pengacara Dara menuntut agar ginjalmu diperiksa kesehatannya, siapa tahu bisa jadi aset sitaan untuk bayar utang. Itu tentu saja hiperbola ketakutan Ibu Ratna, tapi bagi Bram, itu terdengar masuk akal. Dara mampu melakukan apa saja. Bram merosot duduk di lantai. Ia menatap langit-langit seng yang bolong satu titik, memperlihatkan langit sore yang mulai gelap. Kita tidak akan pernah bisa bangkit, Bu, bisik Bram hampa. Apa? Dia tidak hanya menghancurkan kita. Dia mengubur kita, lalu menyemennya dengan beton. Lanjut Bram. Kita sudah tamat. Benar-benar tamat. Di luar, suara takbir berkumandang dari musola, menandakan maghrib. Di dalam petak sempit itu, dua manusia yang dulu sombong kini meringkuk dalam keheningan, ditemani rasa lapar dan bayang-bayang seorang ratu yang terus menghantui setiap napas mereka. Mereka telah kembali ke tanah. Bukan sebagai biji yang akan tumbuh, melainkan sebagai bangkai yang membusuk perlahan. Lantai 45 Adyatama Tower hening. Tidak ada suara bising knalpot bajai, tidak ada rintihan minta AC, dan tentu saja, tidak ada bau amis santan. Di sini, di ruang kerjaku yang luasnya 3 kali lipat dari rumah kontrakan masa laluku, udara beraroma white tea dan uang lama. Aku berdiri menghadap dinding kaca floor tuce iling, menatap Jakarta yang terhampar di bawah kakiku. Dari ketinggian ini, manusia terlihat seperti semut. Mobil-mobil di jalan raya hanyalah titik-titik cahaya yang bergerak lambat. Dan di salah satu sudut kumuh kota yang tidak terlihat dari sini, ada 2 ekor semut yang baru saja kuinjakan nasibnya hingga remuk. Bu Adara, suara Bagas memecah lamunanku. Aku memutar kursi kulit Herman Millerku. Bagas, pengacara kepercayaanku, berdiri di depan meja mahoni besar. Ia meletakkan sebuah map kulit hitam dengan hati-hati, seolah benda itu adalah bahan peledak yang sudah dijinakkan. Sudah selesai? Tanyaku singkat. Sudah, Bu, jawab Bagas sambil membuka map itu. Tergugat, Saudara Bramantio Kusuma, telah menandatangani semua berkas 15 menit yang lalu di ruang mediasi lantai dasar. Dia tidak didampingi pengacara karena, tidak ada yang mau membela kasus yang sudah pasti kalah. Aku melirik berkas itu. Di sana, di atas garis bermaterai, ada tanda tangan Bram. Tanda tangannya bergetar, tintanya sedikit melebar di bagian akhir, menandakan tangan yang gemetar hebat atau basah oleh keringat dingin. Bagaimana kondisinya? Tanyaku. Bukan karena peduli, tapi karena rasa ingin tahu morbid seorang ilmuwan yang ingin melihat hasil akhir eksperimennya. Bagas berdeham, menahan senyum profesionalnya. Menyedihkan, Bu. Dia datang memakai kemeja yang sama dengan yang dia pakai di video viral itu. Dia kurus sekali. Dia sempat menangis, memohon untuk bertemu ibu sebentar saja. Katanya dia ingin minta maaf dan quote-unquote, memperbaiki hubungan demi masa lalu. Lalu, saya sampaikan pesan ibu, bahwa aksesnya untuk bertemu CEO Adyatama hanya bisa dilakukan melalui janji temu sekretaris korporat, dan antreannya saat ini penuh hingga tahun 2030. Aku tersenyum tipis. Bagus. Aku menarik map itu mendekat. Ini adalah akta perdamaian dan pengakuan utang. Dokumen ini jauh lebih kejam daripada penjara. Jika aku memenjarakannya, dia akan mendapat makan gratis dan atap. Tapi dengan dokumen ini, aku membiarkannya bebas, bebas untuk menderita. Pasal-pasal di dalamnya dirancang oleh tim hukum terbaik di Asia Tenggara. Bram mengakui utang sebesar 5,4 miliar rupiah kepada Adara Adyatama. Bram setuju bahwa 70% dari penghasilan legal apapun yang ia dapatkan seumur hidupnya akan dipotong otomatis, garnishment of wages, untuk membayar utang tersebut hingga lunas. Bram melepaskan hak asuh, jika ada anak di masa depan, yang mana mustahil karena kondisinya, dan hak gonogini. Dengan menandatangani ini, Bramantio Kusuma resmi menjadi budak finansialku seumur hidup. Dia bisa bekerja, dia bisa mencoba bangkit, tapi setiap rupiah yang dia hasilkan, mayoritasnya akan mengalir kembali ke rekeningku. Dia tidak akan pernah bisa menabung, membeli rumah,
atau bahkan membeli mobil bekas. Dia akan hidup pas-pasan selamanya, dikejar bayang-bayang utang yang mustahil lunas. Dia menandatangani klausul pemotongan gaji itu, tanyaku, sedikit terkejut dengan kebodohannya yang konsisten. Dia tidak punya pilihan, Bu. Opsinya adalah tanda tangan, atau ibu lanjutkan gugatan pidana penggelapan aset perusahaan. Dia memilih miskin daripada di penjara, jelas Bagas. Aku mengambil pena Montblanc berlapis platinum dari tempatnya. Tutup pena terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Aku menatap kertas itu. Di sana tertulis nama, Adara Wulandari, termohon. Nama itu terasa asing sekarang. Adara Wulandari, si penjual kue yang sabar, si istri yang patuh, si wanita bodoh yang percaya bahwa cinta bisa mengubah batu menjadi berlian. Wanita itu sudah mati. Dia meninggal tepat di malam Bram memaksanya menandatangani izin poligami. Yang memegang pena ini adalah Adara Atyatama. Aku menggoreskan tanda tanganku. Tegas. Cepat. Tanpa ragu. Sret. Tinta hitam mengering di atas kertas. Ikatan hukum, agama, dan emosional di antara kami resmi putus. Bramantio Kusuma kini hanyalah entry data di kolom, piutang tak tertagih, dalam laporan keuangan pribadiku. Urus sisanya ke pengadilan agama, Bagas. Pastikan akta cerainya keluar minggu ini. Aku ingin status KTP-ku bersih sebelum rapat umum pemegang saham bulan depan, perintahku sambil menutup map itu. Siap, Bu. Oh, satu lagi. Mantan ibu mertua ibu, Ibu Ratna. Kenapa dia? Dia mencoba menerobos lobi tadi. Dia membawa rantang. Katanya dia masakan ibu sayur lodeh kesukaan ibu. Dia berteriak-teriak bilang kalau dia merindukan menantunya. Tawaku meledak. Tawa yang kering dan dingin. Sayur lodeh? Wanita yang dulu membuang masakanku karena bau pasar, sekarang datang membawa rantang demi berharap cipratan uang? Suruh keamanan berikan rantang itu ke anjing penjaga di basement, kataku datar. Dan katakan padanya, saya alergi kemunafikan. Bagas mengangguk hormat, mengambil map itu, dan undur diri. Pintu ruangan tertutup, meninggalkan aku kembali dalam keheningan yang agung. Aku kembali menatap jendela. Langit Jakarta mulai berwarna jingga. Matahari terbenam, menandai berakhirnya hari yang panjang, dan berakhirnya babak kehidupan yang melelahkan. Di pantulan kaca, aku melihat diriku sendiri. Tidak ada lagi apron kotor. Tidak ada lagi bau bawang. Tidak ada lagi daster 30 ribuan. Yang ada hanyalah seorang wanita dengan gaun sutra, berdiri di puncak menara gading yang ia bangun sendiri. Sendirian? Mungkin. Tapi kesendirian di puncak jauh lebih nyaman daripada kebersamaan di dalam lumpur. Aku menyentuh kalung berlian di leherku. Dinginnya batu mulia itu menenangkan kulitku. Bram dan keluarganya adalah pelajaran mahal. Mereka mengajarkanku bahwa tidak semua orang layak diselamatkan. Mereka mengajarkanku bahwa kebaikan tanpa kekuatan hanyalah kelemahan yang menunggu di mangsa. Dan mereka mengajarkanku bahwa balas dendam terbaik bukanlah kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kesuksesan yang tak terjangkau, dinikmati sambil melihat musuhmu hancur perlahan oleh kesalahannya sendiri. Ponselku bergetar di meja. Notifikasi dari Bursa Saham London. Saham Adyatama Coal, ACH, naik 15% pasca pengumuman CEO baru yang visioner. Kekayaanku bertambah lagi beberapa triliun dalam hitungan jam. Sementara di luar sana, Bram mungkin sedang menghitung recehan untuk naik angkot pulang ke kontrakan panasnya. Aku mengambil gelas kristal di meja, menuangkan air mineral dingin. Aku mengangkat gelas itu ke arah kota Jakarta, seolah bersulang dengan bayangan masa lalu yang sudah kuhancurkan. Selamat tinggal, Mas Bram, bisikku pada kekosongan. Terima kasih sudah membuktikan hipotesisku. Kamu benar-benar limbah. Dan limbah sudah seharusnya dibuang. Aku meneguk air itu. Segar. Murni. Aku berbalik dari jendela, berjalan menuju meja kerjaku. Ada tumpukan dokumen ekspansi tambang baru yang harus kuperiksa. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena satu parasit mati. Kerajaan bisnisku membutuhkan ratunya. Dan sang ratu baru saja memulai pemerintahannya.